我が家はみんな普通だ。普通ね。Mereka terlihat seperti keluarga normal biasa. Tak ada yang salah dengan keluarga ini. Tapi mereka adalah keluarga shinobi, klan ninja terakhir di Jepang. Mereka menyesuaikan diri hidup dengan zaman dan membantu pemerintah Jepang menyelesaikan misi paling berbahaya dan barbar. House of Ninja adalah kisah pertempuran para ninja elit antara dua klan yang terlibat dendam di masa lalu. Keluarga shinobi terikat peraturan yang ketat. Mereka tak bisa berdampingan dan jatuh cinta dengan orang biasa. Ikuti perjalanan shinobi bernama Haru menyelamatkan keluarga shinobinya. Ada infografis tentang tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Sebuah mobil pengantaran minuman eceran berjalan pelan. Seorang pemuda tersenyum di dalam mobil. Rekan kerjanya menegurnya. Dia selalu tersenyum ketika pekerjaan akan selesai. Rekannya membahas tentang gadis yang selalu ada di kedai gyudon. Pemuda ini bernama Tawara Haru. Dia cuma tersenyum. Mereka tiba di kotak mesin minuman kaleng. Haru mengisi minuman kaleng itu di dalam freezer. Rekan kerjanya yang bernama Munya ini ingin Haru mengajak gadis itu berkencan. Haru melihat ke atas. Munya tak lagi melihatnya. Dia langsung melemparkan kaleng-kaleng minuman ke dalam freezer. Sangat aneh, lemparannya presisi dan tak ada yang meleset. Pria ini bukan orang biasa. Munya sangat heran. Haru sudah selesai mengisi dengan cepat. Dia heran tapi tak berani bertanya. Truk mereka melewati gedung Museum Nasional. Seorang ninja berlari di atap genteng. Di dalam bangunan, polisi sedang berjaga. Mereka sangat heran. Sebuah artefak hilang. Pencurinya berjanji akan dikembalikan dalam 3 hari. Tiba-tiba lampu padam. Mereka semua pun kaget. Salah satu petugas menunjuk ke tempat artefak yang dicuri. Tiba-tiba benda itu sudah kembali ke tempat semula. Sementara Haru pun diantar ke kedai oleh Munya temannya. Munya pun izin untuk pergi. Haru lalu masuk ke kedai. Dia membuat pesanan di kedai seperti biasanya. Haru menatap seorang gadis yang ada di sana. Mereka saling melempar senyuman. Gadis itu menyapa Haru. Dia selalu memesan makanan yang sama. Gadis ini bertanya apa pekerjaan Haru. Haru pun menjawabnya. Gadis ini ingin tahu siapa namanya. Haru salah tingkah. Haru lalu menyebutkan namanya. Si gadis menyebutkan namanya Karen Ito. Haru memberanikan diri mengajak Karen kencan. Tiba-tiba ada telepon. Karen bergegas, dia ada janji dengan seseorang. Dia berpamitan dengan Haru. Mereka akan jumpa lagi di sini. Di sebuah pelabuhan, ada kapal pesiar yang merapat. Banyak orang di dalamnya menjadi korban serangan misterius. Kondisi mereka sangat aneh. Semuanya meninggal karena racun. Petugas forensik memakai APD lengkap mengevakuasi semua mayat di sana. Korbannya mencapai puluhan orang. Kondisinya sama. Satu orang pejabat pemerintahan mengawasi di ketinggian. Dia meminta asistennya memotret orang-orang media. Dan ternyata yang difoto adalah Karen Ito. Haru tiba di rumahnya. Rumah Haru sangat tradisional. Sebuah rumah dengan motif kuno. Seperti rumah shinobi di zaman Jepang kuno. Di sana ada seorang nenek yang duduk dengan kucingnya. Ada seorang anak kecil yang sedang berhitung. Anak itu bernama Riku Tawara, adik bungsu Haru. Haru menghampirinya dan bercanda. Seorang wanita menyapa mereka. Dia adalah Yoko Tawara, ibu Haru dan Riku. Dia mengajak semuanya bersiap untuk sarapan pagi. Riku si bocil berlari ke dalam. Riku pun kaget, neneknya sudah ada di sana. Si bocil ini heran. Jelas-jelas neneknya berada di luar tadi. Di dalam ruangan ada foto seorang pria yang diberi dupa. Pria itu bernama Gaku. Gaku adalah putra sulung yang sudah meninggal karena kecelakaan. Yoko membakar dupa untuk mendiang anaknya. Seorang gadis remaja melihat berita. Dia adalah Nagi Tawara, anak kedua. Berita itu menginformasikan tentang pencurian artefak yang sebelumnya dicuri telah dikembalikan secara misterius. Nagi tersenyum mendengarnya. Seorang pria keluar. Dia adalah Soichi Tawara, ayah 3 anak dan suami Yoko.
Soichi berkata ke Haru, ingin dia meneruskan bisnis sake keluarga mereka. Haru selalu menolak. Dia tak cocok dengan bisnis itu. Nagi ikut dalam obrolan mereka dan berbisik mengatakan ayahnya adalah shinobi. Nagi sudah ditelepon temannya yang sudah menunggu. Dia akan berangkat ke museum. Haru pun masuk ke kamarnya. Dia akan istirahat. Keluarga mereka adalah keluarga kuno yang turun-temurun mewarisi rumah besar dan usaha keluarga. Tapi akhir-akhir ini kondisi keuangan keluarga ini tak terlalu bagus. Riku dengan polosnya bertanya, apakah mereka kaya? Teman-temannya tak memiliki rumah sebesar ini. Ayahnya menyuruhnya untuk makan dengan tenang. Riku kembali bertanya, apakah dia anak adopsi? Neneknya tertawa. Dia merasa berbeda dengan semua anggota keluarga lainnya. Ayahnya memberitahu dia tak berbeda dan keluarga mereka normal. Seluruh keluarga mereka normal. Tapi si nenek tersenyum dan tertawa. Normal itu adalah hal yang lucu. Apakah benar keluarga ini keluarga biasa? Sepertinya tidak. Bahkan Yoko bisa mendengar dari jauh tetesan air dari atap yang bocor. Ibu-ibu ini keluar. Melihat tak ada orang, dia tiba-tiba melompat dengan entengnya ke atap. Soichi yang baru ingin pergi melihat merpati pos yang membawa pesan dan langsung mengusirnya. Si istri protes, kenapa diusir? Itu bisa saja uang. Tapi Soichi ingin istrinya menggunakan tangga. Bagaimana jika ada yang melihat? Yoko membatin kesal dan melanjutkan pekerjaannya. Haru terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Orang itu memakai topeng oni. Tapi semua itu hanya mimpi. Haru terbangun. Yoichi pergi ke pabrik sake. Inilah pabrik sake turun-temurun warisan keluarga Tawara. Dia menuju ke ruangannya dan melihat surat pengunduran diri. Soichi ingin tahu kenapa Nishi mengundurkan diri. Nishi berkata pabrik mereka tak bisa diselamatkan lagi karena bosnya tak mau menerima subsidi dari pemerintah. Dia berterima kasih untuk 28 tahun ini dan pamit ke bosnya. Anak buahnya masuk, berkata ada yang ingin bertemu. Soichi menemui kedua orang itu. Dia adalah Hamashima dari Dinas Kebudayaan Jepang. Dia ingin membicarakan upaya pelestarian budaya untuk pabrik sakenya. Dan akan ada bantuan. Soichi ingin anak buahnya pergi dari sana. Hama memperkenalkan pegawai barunya. Bawahan bernama Oki memberi salam. Dia senang bertemu dengan keturunan asli Hattori Hanzo, pahlawan idolanya saat masih kecil. Soichi ingin Hama langsung saja. Hamashima sudah sering mengirim merpati pos. Soichi tak pernah membacanya. Hama memberitahu tentang serangan shinobi. Tapi pria ini tak percaya. Shinobi sudah tak ada lagi. Hama pun melanjutkan. Dia memberitahu tentang serangan racun misterius, insiden kapal pesiar, korbannya puluhan nyawa. Dia ingin Soichi kembali bertugas. Pria ini menolak, biar polisi yang mengurus. Hanma ragu polisi tak bisa. Hanma memohon bantuan Soichi. Dia tahu bisnis sake mereka sudah hampir bangkrut. Mereka akan membantu pabrik ini. Orang ini menyinggung nama Gaku, anaknya yang sudah meninggal. Soichi langsung tersinggung. Dia mengancam orang ini agar tak menyebut nama anaknya lagi. Dia tak akan membahayakan keluarganya lagi. Dia ingin Hanma segera pergi. Anak buah Soichi tiba-tiba datang. Soichi melepaskan Hanma. Orang-orang ini akan segera pergi. Di museum, Nagi melihat postingan foto artefak di IG pribadinya. Ada foto artefak singa yang sebelumnya dicuri. Seorang teman kuliahnya datang menghampiri. Mereka pun masuk ke dalam museum. Nagi melihat salah satu artefak. Dia sangat kagum. Pemuda bernama Kyotani ini tiba-tiba memegang tangan Nagi, mengutarakan isi hatinya. Dia ingin berpacaran dengan Nagi. Nagi terpaksa menolaknya. Teman prianya ingin tahu alasannya. Nagi kebingungan. Dia tak bisa menjelaskannya. Kyo lebih baik mencari gadis lain. Dia gadis yang aneh. Kyo sangat kecewa dan pergi dari sana. Yoko pun pergi ke supermarket. Dia melihat area sekitar dan mengambil salah satu produk. Dia memeriksanya. Tiba-tiba produk itu sudah hilang. Yoko menuju ke rak yang lain dan mengambil kaleng makanan. Meluncur mulus ke sakunya. Ibu-ibu ini ternyata ngutil dengan sangat ahli. Gerakannya sangat halus dan cepat. Dan Yoko punya box tempat barang-barang curiannya di rumah. Di lorong stasiun, seorang perempuan berjalan di antara kerumunan orang. Dompet perempuan ini terjatuh. Seorang pria mengambilnya dan mengejar perempuan itu. Perempuan ini berbelok. Pria ini tetap mengejar, tapi justru dia ditodong sebuah pisau.
Pria ini hanya bisa diam. Perempuan ini berkata jika dia sudah lulus, gerhana sebentar lagi akan datang. Dia ingin pria ini menunggu instruksi. Perempuan ini lalu pergi. Pria ini membuka tas yang ditinggalkannya. Tas itu berisi sebuah topeng yang menyeramkan. Pria ini sangat senang. Kembali ke museum, petugas keamanan sedang berpatroli. Seseorang berpakaian ninja mengendap-endap dan turun. Kembali pencurian artefak terjadi. Tak lama seorang detektif mengunjungi museum itu. Para petugas sudah sibuk di TKP. Petugas ini menangani kembali kasus pencurian yang aneh. Pencurinya selalu mengembalikannya dalam 3 hari. Rekannya penasaran dengan modus si pencuri. Detektif mengira jika yang melakukan ini sedang latihan. Mereka melihat kotak artefak yang sudah kosong. Ada sebuah tulisan akan dikembalikan dalam 3 hari. Seseorang berpakaian ninja berlari di atap genteng dan masuk melalui jendela. Dia membuka topengnya. Ternyata pencuri itu adalah Nagi Tawara. Nagi teringat masa lalunya. Kakaknya Gaku selalu memujinya. Dia selalu ingat pesan kakaknya. Yang terpenting adalah mengembalikan tanpa ketahuan, karena seorang shinobi bagaikan sebuah bayangan. Nagi diminta untuk tak melewatkan latihannya lagi. Nagi kecil tersenyum. Misi hari ini sukses. Tapi Nagi melihat tali kait ninjanya sudah rusak. Dia segera memesan yang baru dan melihat foto kenangannya bersama kakaknya. Memosting foto di IG adalah kepuasan tersendiri bagi gadis ini. Haru kembali bekerja. Rekannya Muya bertanya soal pabrik sake keluarganya. Dia pasti senang bisa minum sake sesukanya. Muya heran Haru tak mau meneruskannya. Haru mengatakan dia tak berminat di bisnis itu. Pekerjaan mereka telah selesai. Mereka ingin pergi. Tiba-tiba satu kantong sampah terjatuh. Dia memeriksa. Tiba-tiba tumpukan itu bergerak. Haru waspada. Seseorang bertopeng Oni muncul, mengeluarkan samurainya. Haru memang selalu bermasalah dan dihantui masa lalunya. Haru makan di kedai gyudon seperti biasa dan dia disapa kembali oleh Karen. Karen bertanya apa makanan kesukaannya selain gyudon. Haru tampak bingung menjawabnya. Karen ternyata ingin mengajaknya keluar bersama besok. Haru sangat grogi. Mereka pun bertukar nomor. Gadis ini keluar dari sana. Ternyata orang pemerintahan Hamasina sudah berada di luar kedai itu. Haru mengenali orang ini. Hama kesulitan mendekati ayahnya, jadi dia lebih memilih mendekati Haru. Hama mengoceh. Dia tahu kesulitan Haru. Dia suka dengan wanita biasa. Itu pasti sulit. Itu membuat Haru tersinggung dan ingin pergi. Hanma menghentikannya dan berkata gadis itu berbahaya. Dia sengaja mendekati Haru. Apa dia tak curiga kenapa gadis itu kesini setiap hari? Hanma menunjukkan fotonya. Ternyata gadis itu wartawan. Saat Haru kembali di rumah, ayahnya mencoba kembali membujuk. Dia mencoba mengajak Haru ke pabrik sakenya. Haru mengatakan dia tak cocok. Pabrik sake itu hanyalah kedok. Dia ingin ayahnya menutup pabrik itu. Soichi tak bisa. Bisnis itu turun-temurun. Riku masih berusia 8 tahun. Mereka semua butuh biaya. Haru tetap menolak. Ayahnya memohon. Dia putra sulung sekarang. Tolong pertimbangkan. Gaku kakaknya pasti juga ingin dia menggantikannya. Haru tetap diam. Dia tak bisa menggantikan Gaku. Sebelum pergi, Soichi berkata dia akan menunggu Haru. Masa lalu apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu mereka bertarung dengan klan Fuma, klan shinobi saingan mereka. Haru bertarung dengan shinobi yang memakai topeng Oni. Haru mengalahkan ninjanya dan orang ini terdesak. Orang ini gemetar memohon jangan dihabisi. Dia juga punya masa depan. Haru pun ragu. Dia mengampuninya dan hanya melukai kaki orang ini. Haru berlari dan naik ke kapal, melihat anggota keluarganya yang lain sedang bertarung. Dan dia juga turun lalu ikut baku hantam.
Inilah target yang harus mereka selamatkan, calon wali kota Tokyo yang diculik. Sementara di atas, kakaknya Gaku berhasil mengalahkan semua musuhnya. Ayahnya Soichi berhasil mengalahkan petinggi klan Fuma. Bertanya siapa yang mengutusnya. Orang ini mengejek Soichi. Klan Fuma tak akan binasa, dan Soichi menghabisi orang ini. Dan Gaku yang sedang di atas ditusuk oleh shinobi bertopeng Oni yang diampuni Haru tadi. Kakak tertuanya meninggal dan jatuh ke laut. Mayatnya tak pernah ditemukan. Haru bangun dari mimpi buruknya. Itulah yang selalu dia sesali. Dan dia melihat foto Karen dan ingat kata-kata Hanma. Gadis ini terlalu dekat dengan kebenaran dunia shinobi. Dia mungkin mengincar info tentang klan Tawara. Hanma mengingatkannya, jika identitas shinobi terbuka, dia akan diburu dan dihabisi pemerintah. Haru tak takut dan berkata dunia sekarang tak butuh shinobi lagi. Hanma tetap yakin Haru akan melaksanakan perintahnya. Haru benar-benar mengamati gadis ini. Dia penasaran siapa gadis ini. Haru mengawasi Karen dari atap gedung. Karen tiba-tiba berhenti. Dia akan menemui seseorang. Karen mengirim pesan di HP-nya. Ternyata itu untuk Haru. Mereka tak bisa bertemu hari ini. Dan Yoko kembali ke supermarket. Dia berada di depan rak dan kembali mengambil barang. Ternyata Hanma sudah mengawasinya. Saat Yoko keluar, dia sudah dihadang penjaga toko. Yoko pun bertemu dengan Hanma. Dia sudah menduga ini ulahnya. Hanma heran. Nyonya klan Tawara mengutil barang. Apakah mereka benar-benar kehabisan uang? Yoko ingin Hanma ke intinya. Apa maunya? Hanma memberitahu Yoko telah melanggar aturan shinobi. Dia menggunakan keahlian shinobinya untuk mencuri. Yoko tak ingin bertele-tele. Dia pasti akan diberi misi dan bertanya berapa bayarannya. Pendidikan mahal, rumahnya rusak. Hanma menjawab harga yang sama dengan 6 tahun yang lalu. Yang tak disangka, ibu-ibu ini langsung setuju. Yoko tak kolot seperti suaminya. Nagi kembali berlatih. Dia sit up di atap rumahnya. Tiba-tiba notifikasi di HP-nya berbunyi. Dia mendapat 1 follower. Nagi melihat inbox di IG-nya. Seseorang bernama Ninja X mengirimnya pesan. Apa dia seorang shinobi? Orang ini kembali mengirim pesan. Nagi kesal. Apa dia sudah ketahuan? Karen melanjutkan perjalanannya. Haru masih mengikutinya. Karen berhenti di depan klub malam Sel Octagon Tokyo. Dia memasang topengnya. Lalu dia masuk ke dalam. Haru pun ikut masuk. Karen sampai di dalam. Dia menemui seseorang. Orang itu memastikan jika Karen tak diikuti. Orang itu memberitahu soal insiden kapal pesiar. Ternyata ada 1 korban yang selamat. Mungkin dia adalah pelakunya. Haru menguping pembicaraan itu. Dan seseorang bertopeng juga mengawasi Karen. Karen ingin tahu namanya, tapi tak terdengar karena terlalu berisik. Orang bertopeng dengan pisau di tangan mendekat dan mulai menghabisi orang acak di klub. Orang bertopeng mendekat. Saat informan ini ingin memberitahu nama orang yang selamat, dia dihabisi. Orang bertopeng ini membawanya duduk dan kembali menyerangnya. Karen ketakutan melihatnya. Orang bertopeng memandangnya dan akan menyerangnya. Haru mencegahnya dan terjadilah pertempuran yang unik antar kedua orang ini. Semua itu dilihat Karen. Haru membawa orang ini ke sudut dan orang ini terdesak. Tapi Haru tak menghabisinya dan hanya melukai tangannya. Saat itulah korban-korban orang bertopeng mulai jatuh. Suasana klub panik. Karen ingin memotret. Haru segera mencegahnya. Tapi Karen masih sempat melihat mata orang ini. Dia merasa pernah melihat mata itu di satu tempat. Haru lengah, orang bertopeng melarikan diri dari sana, memanfaatkan keadaan yang kacau. Tiba-tiba terdengar bunyi yang keras. Orang yang bertopeng sudah ditabrak mobil dan sepertinya dia meninggal. Haru memeriksa tangannya. Tak ada tanda lukanya tadi. Haru langsung sadar orang ini bukanlah lawannya tadi. Ternyata orang bertopeng tadi sudah melarikan diri dari sana dan ada orang yang mengawasi Haru. Saat Haru menoleh, orang itu sudah menghilang.
Riku pun pergi karya wisata dengan teman-teman sekolahnya. Mereka mengunjungi kastel di kota Odawara. Guru menjelaskan, zaman dulu kota Odawara dikuasai oleh klan Hojo. Mereka dibantu klan ninja Fuma. Para ninja melakukan cosplay dan simulasi pertarungan. Anak-anak SD ini pun sangat gembira melihatnya. Klan Fuma dipimpin oleh Fuma Kotaro. Mereka memiliki musuh dari klan Hattori Hanzo. Fuma dan Hattori berseberangan. Mereka bermusuhan dan sering berperang. Riku sangat antusias. Bocah ini malah sangat suka dengan klan Fuma. Kemudian keluarga Tawara makan bersama. Yoko berkata dia akan bekerja sampingan. Yoichi terkejut. Dia belum memberi izin. Yoko sebenarnya juga tak ingin, tapi suaminya sendiri yang menolak bantuan pemerintah. Soichi tak bisa berkata-kata. Bahkan nenek Taki pun setuju. Dia menyalahkan anaknya Soichi. Riku pun dengan semangat menceritakan karya wisatanya. Dia menceritakan kehebatan klan Fuma. Semua anggota keluarga terdiam. Gak tahu nih si bocil. Dia adalah keturunan ninja Hattori, musuh besar klan Fuma. Riku malah memuji musuh mereka dan bergaya. Nenek Taki menenangkan cucunya. Seorang shinobi tak boleh menarik perhatian dan harus selalu bersembunyi. Moya dan Haru sudah selesai bekerja hari itu. Haru pun langsung ke kedai gyudon favoritnya. Dia melihat berita kasus pembunuhan di klub malam sel Octagon Tokyo. Karen tiba-tiba datang. Tanpa basa-basi langsung menanyai Haru. Karen menanyakan keberadaan Haru jam 11 malam kemarin. Haru beralasan dia sedang bekerja. Sebenarnya Karen mencurigai Haru. Matanya seperti mata orang bermasker malam tadi. Karen memberitahu jika dia berada di klub malam itu. Haru pun cemas apakah dia baik-baik saja. Karen menjawab seorang pria melemparinya asbak, layar HP-nya pecah. TV memberitakan tentang perkembangan kasus kapal pesiar. Seluruh awak kapal dan penumpang ditemukan tewas setelah berlabuh. Mereka sempat mengalami kejang-kejang sebelum meninggal. Karen memberitahu jika dia seorang jurnalis majalah Mew. Haru tahu majalah itu tentang konspirasi. Dia sering membacanya. Dan ternyata Karen ingin mengajak Haru ikut dengannya besok siang. Hama pun masuk ke kantornya, Dinas Kebudayaan Jepang. Ternyata di sana ada ruangan rahasia Biro Manajemen Ninja. Biro inilah yang mengumpulkan informasi tentang dunia shinobi di Jepang dan bagaimana perkembangannya. Dia memanggil anggota lama. Ketua anggota mereka bernama Kuze. Mereka ditugaskan sebagai pembersih TKP setelah terjadi peristiwa yang berhubungan dengan shinobi. Oki menyapa mereka. Oki memperkenalkan dirinya seorang ahli teknologi bawahan Hama. Dia membanggakan dirinya bisa membuat alat-alat inovasi digital untuk para shinobi. Kuze pun kurang yakin. Ninja merupakan kelompok yang keras kepala. Tapi Hanma yakin itu harus berubah dan para shinobi harus mengikuti perubahan zaman. Kuze mengejek ketuanya yang masih mengirim pesan lewat merpati. Hama merasa itu cara yang efektif. Oki mengomentari tentang kelemahan Merpati Pos. Dia menunjukkan sebuah video. Itu adalah insiden kapal pesiar. Para penumpang kapal pesiar sedang berpesta. Tiba-tiba mereka keracunan dan kejang-kejang. Oki mendapatkan video ini hasil meretas database kepolisian. Tiba-tiba telepon di sana berbunyi. Semua orang terdiam. Hama segera mengangkatnya. Itu adalah telepon dari petinggi yang menanyakan perkembangan kasus kapal pesiar. Hama mengaku dia berhasil memperkerjakan Yoko dari klan Tawara. Dia sedang menyamar mencari orang yang selamat dari insiden kapal pesiar. Yoko sedang menyamar sebagai office gear kontrak yang memberi minuman ke para pegawai. Salah satu pegawai meminta kopi. Yoko meminta maaf, dia akan menggantinya. Tapi Yoko dengan sengaja menumpahkan kopi, lalu berpura-pura membersihkannya. Dia membuka laci dan mencari dokumen penumpang kapal pesiar. Dia berhasil menemukan daftar penumpang tahun 2024, tapi isinya sudah hilang. Yoko pun pergi ke ruangan peleburan kertas. Banyak arsip yang sedang dihancurkan. Orang di dalam segera menutup pintu. Sementara itu Nagi sedang berada di kantin tempatnya kuliah. Tiba-tiba ada notifikasi masuk. Pesan dari Ninja Egg kembali datang. Dia memperingatkannya kapan dia mengembalikan barang. Awas jangan sampai tertangkap. Itu membuat gadis ini bingung. Teman kuliahnya Kyo yang naksir padanya tetap mendekati Nagi. Dia akan tetap berusaha. Nagi curhat dia merasa sedang diikuti. Kyo Tani langsung merasa sok jago. Dia akan melindungi Nagi selalu.
Si Babang nggak tahu gadis ini adalah seorang ninja. Perusahaan Soichi membuka lowongan kerja untuk manajer penjualan. Soichi menginterview calon pegawainya, tapi Soichi merasa kandidat ini tak cocok. Kandidat lain masuk ke ruangan. Dia seorang gadis bernama Mayaru Mori. Yoichi memujinya, tulisan kanjinya sangat cantik, dan Yoichi memutuskan untuk menerima karyawan wanita ini. Sementara itu, Haru menunggu Karen di depan sebuah apartemen. Haru sudah berjanji akan menemani gadis ini. Mereka akan ke rumah Sota Akiyama, orang yang Karen temui di klub malam. Tapi Sota telah tewas menjadi korban di klub malam itu. Karen ingin bertanya kepada keluarganya. Mereka pun pergi ke apartemen, tapi pintunya terkunci. Mereka harus menunggunya karena keluarganya belum pulang. Karen mengaku sudah terbiasa. Haru tak bisa menunggu selama itu. Dia membelakangi pintu dan menggunakan kemampuan ninjanya. Pintu pun berhasil terbuka. Mereka pun memasuki apartemen, memeriksa sekeliling rumah itu. Karen bahkan memotret benda-benda di meja. Dia seperti pernah melihat simbol itu. Tiba-tiba seseorang datang. Haru mengajak Karen bersembunyi. Seorang wanita masuk terlihat bingung dan ketakutan. Dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba ada orang yang datang. Wanita ini keluar, terdengar suara keributan. Wanita ini sudah tak sadar dan diseret ke dalam. Pria itu mencari sesuatu. Dia berhasil menemukan bunga kuning yang disimpan di kulkas, lalu menggantung tubuh pemilik rumah. Seakan-akan wanita ini bundir. Haru memperhatikan bekas luka di tangan si pria. Pria itu lalu pergi. Haru dan Karen keluar. Karen sangat lemas. Dia sangat ketakutan menyaksikan pembunuhan di depan matanya. Karen berhasil merekam kejadian itu. Haru dan Karen duduk di tepi sungai. Haru menyarankan untuk melaporkan ke polisi. Karen menolak. Mereka akan dicurigai sebagai pelaku. Karen memberitahu Haru dia melihat bekas luka di tangan pelaku tadi. Dia yakin pria tadi adalah pelaku kejadian di klub malam. Korban yang tertabrak hanyalah kambing hitam. Sebenarnya Haru juga sudah tahu. Target utama pelaku adalah Sota Akiyama. Karen sangat bimbang. Dia baru memulai untuk mengusut kasus kapal pesiar, tapi sudah ada 2 korban. Haru menyarankan agar dia berhenti. Karen menolak. Dia tak ingin melibatkan Haru lagi. Dia akan menyelidikinya sendiri. Haru berkata dia akan menemaninya. Riku melihat foto abangnya Gaku. Dia bertanya kepada nenek Taki tentang Gaku kakaknya. Neneknya berkata abang pertamanya adalah orang yang baik hati. Selesai bermain, Riku mencari neneknya. Ternyata neneknya sedang berbicara dengan temannya, tapi tak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Mereka berbicara dengan isyarat mimik muka. Bahkan mereka tertawa, tapi tak ada suara. Riku sangat heran melihatnya. Haru kemudian bertemu dengan Hama. Hama ingin laporan dari pemuda ini. Haru memperingatkan Hama, dia bukan bosnya. Dia melakukan ini hanya karena penasaran. Haru memberitahu tentang mayat perempuan di rumah itu yang dihabisi dengan kedok bundir. Pelakunya adalah pria di klub malam. Hama yakin jika Haru serius dia bisa menghabisi orang di klub itu. Lalu Hama menemui Yoko yang tak jauh dari sana. Hama ingin laporan dari misinya. Yoko sudah menyelidiki perusahaan itu. Dia berhasil menemukan daftar penumpang, tapi itu sudah dihancurkan. Ada seseorang yang dicurigainya yang bekerja di sana. Hama ingin Yoko menyelidikinya, tapi wanita itu sudah hilang. Dan ada pesan, Yoko ingin dibayar di muka untuk pekerjaan ini. Yoko pun kembali bekerja. Dia sibuk mengantar minuman. Orang yang Yoko curigai pergi, dan Yoko mengikutinya. Orang itu sedang berada di ruangan. Yoko menggunakan kemampuan ninjanya dan membaca gerak bibir orang itu. Orang itu memberi laporan kepada seseorang yang bernama Matsura. Sementara itu Soichi mengantar keluar karyawan barunya. Barulah dia ingat dengan istrinya yang sedang bekerja dan mencoba menelpon. Tapi nomor Yoko tak aktif. Dia meminta izin pulang duluan kepada para karyawannya. Haru pun kembali bertemu dengan Karen. Karen memberitahu tentang lambang yang dia foto. Lambang itu milik kelompok Gentekai, sekte yang baru dibentuk. Sekte ini memiliki puluhan ribu pengikut dan terus bertambah. Sekte itu dipimpin oleh orang yang bernama Yosuke Sugioka. Dia sangat populer di kalangan anak muda. Sekte itu sangat mencurigakan. Mereka mengadakan pertemuan tiap bulan sekali. Karen ingin mengikuti acara sekte itu.
Haru pun bertanya, kenapa Karen mau bertindak sejauh ini? Ini bisa sangat berbahaya baginya. Tapi gadis ini yakin, dia tetap akan menyelidikinya. Ini adalah instingnya sebagai wartawan untuk mencari fakta. Dia sangat yakin kasus di kapal pesiar berhubungan dengan konspirasi ini. Haru agak kesal karena gadis ini sulit dihentikan. Bahkan Haru tak sengaja, dia curhat tentang keadaannya. Diwarisi usaha keluarga, tapi dia tak tertarik. Di tengah jalan, mereka melihat anggota organisasi Gatekai merekrut orang-orang di tengah jalan. Haru dan Karen pun mengikutinya. Yoko sedang berada di tempat kerjanya. Semua orang akan pulang kerja. Pegawai yang dicurigai Yoko tiba-tiba meminta dibuatkan kopi. Yoko pun terpaksa membuatkannya. Kantor sudah sepi. Tiba-tiba ada orang yang masuk dan menyerang orang ini. Yoko bersembunyi mengamati situasi dan dia mematikan lampunya. Orang ini jadi waspada. Yoko segera memakai penutup kain di wajahnya. Yoko akan menyerang orang ini, tapi tiba-tiba suaminya menelpon membuatnya jadi ketahuan. Orang ini menyerangnya, tapi Yoko dengan mudah mengalahkannya. Yoko agak lengah saat dia memeriksa korban, tiba-tiba dia kembali diserang. Orang ini melawan Yoko sekuat tenaga, tapi Yoko masih bisa menghajar orang ini. Dan orang ini berhasil kabur lewat jendela. Sementara itu, Nagi ingin mengembalikan artefak museum yang dicurinya. Tiba-tiba ada shuriken yang menyerangnya. Nagi berhenti dan melihat ada shinobi lain di atas. Dia mengejar orang ini. Orang ini melemparkan bom asap dan menghilang, tapi ternyata dia mengambil artefak milik Nagi. Nagi mengejar orang ini ke dalam museum. Rencananya mengembalikan barang jadi kacau. Para petugas dan detektif yang berjaga jadi sibuk mengejarnya. Untunglah Nagi masih berhasil lolos menggunakan bus yang kebetulan lewat di depan museum. Shinobi tadi memeriksa artefak yang diambilnya dari Nagi dan pergi dari sana. Tak lama tim pembersih TKP datang. Kuze pun memerintahkan semua anak buahnya untuk segera bekerja, dan orang-orang ini segera bekerja. Hama ingin korban dibuat seperti bundir. Kemudian Hanma memberikan info ke Yoko. Korban mencoba menghubungi seorang pria bernama Matsura dan menunjukkan foto serta profilnya. Dan tugas Yoko, dia akan kembali menyamar menjadi karakter baru untuk mendekati orang ini. Yoko pun segera berlari pulang ke rumah. Dia melewatkan makan malam dengan keluarganya. Riku yang akan tidur untuk gosok gigi tak sengaja melihat seseorang berlari dengan gesit di atap. Itu adalah Nagi, kakak perempuannya. Si bocil ini heran melihatnya. Disinilah ruang pertemuan kelompok sekte Gentekai. Para pengikut dan calon anggota memadati tempat itu, termasuk Haru dan Karen yang juga datang ke sana. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Acara akan dimulai. Pengikut sekte bertepuk tangan dengan kompak. Suara dari pengeras suara memberi perintah untuk tertawa. Semua pengikut sekte tertawa. Mereka diperintahkan untuk berteriak. Semuanya segera berteriak. Lalu mereka diperintahkan untuk menangis. Dan yang anehnya semuanya pun menangis. Haru dan Karen kebingungan. Tiba-tiba pemimpin sekte datang. Dia memberitahu alasan mereka harus menangis. Mereka menangisi dunia yang semakin kejam ini. Mereka tak sendirian. Mereka semua akan bersatu dan akan mendapatkan apa yang telah diambil dunia yang kejam ini. Haru menatap tajam si pemimpin sekte. Dia merasa mengenali orang ini. Scene flashback ke masa lalu. Gaku menunjukkan kemampuan ninjanya. Dia memperlihatkan sebuah kunai. Lalu dia menghilangkannya dan memunculkannya kembali. Nagi terpukau melihatnya. Gaku memberitahu adiknya, seorang shinobi harus bisa menghilangkan sesuatu dan mengembalikannya seperti semula. Gaku yakin di masa depan adiknya akan menguasainya. Kembali ke masa sekarang, Nagi melihat kunai kenangan yang diberikan oleh kakaknya. Taki datang ke kamarnya. Dia melihat Nagi berlari di atap rumah. Nagi meminta adiknya untuk merahasiakannya. Taki bersedia, tapi dia harus mengajarinya. Nagi pun mengusir bocil ini dari kamarnya. Nagi melihat smartphone-nya. Dia mendapatkan pesan lagi dari Ninja Egg. Ninja Egg menunjukkan artefak yang diambilnya dari Nagi. Dia ingin menukar barang ini dengan gulungan kitab ninja yang ada di rumahnya. Yusuke membuat video live streaming tentang keseimbangan dan tentang alam, dan juga arogannya makhluk bernama manusia.
Ternyata di live streaming itu di belakang Yosuke ada bunga kuning yang diambil si penjahat dari rumah Sota. Kedua orang ini bingung, apa sebenarnya yang menarik dari sekte Gateka ini? Kenapa pengikutnya banyak? Pesanan makan mereka datang. Mereka saling bertukar makanan. Kedua orang ini semakin akrab. Hama menemui Haru. Hama ingin Haru menyusup ke Gentekai. Dapatkan kembali bunga kuning itu. Hama pun memperingatkan, dia harus waspada dengan pimpinannya. Orang itu berbahaya. Dan menyuruhnya mengajak Karen. Dia bisa memanfaatkan gadis itu. Haru menolaknya. Dia akan bekerja sendiri. Keluarga Tawara akan makan bersama. Soichi memberitahu istrinya, berkat manajer penjualan yang baru, pabrik mereka akan diliput oleh majalah dari luar negeri. Mereka meminta foto keluarga di pabrik. Dia ingin Yoko dan semua anggota keluarga datang pada hari Sabtu. Soichi juga memberitahu Nagi, mereka akan foto keluarga di pabrik di hari Sabtu. Sekarang hanya tinggal Haru. Oki, asisten Hama, membantu Yoko untuk menyamar. Dia akan bertemu dengan orang yang bernama Matsura. Orang ini adalah saksi dan petunjuk tentang insiden di kapal pesiar. Mereka akan kencan buta hari ini. Oki berpesan dia harus mengatakan dia juga penggemar musik jazz karena orang ini sangat menyukainya. Yoko bertemu dengan Matsura, mengaku namanya Misa. Dia mengatakan juga sangat menyukai musik jazz. Matsura sangat senang. Selera musik mereka sama. Ternyata Matsura bekerja di perusahaan biro perjalanan. Yoko terkesan dan memujinya karena Matsura bisa mengunjungi tempat-tempat indah di Jepang. Matsura sepertinya juga suka dengan Yoko. Sementara itu Soichi sedang bingung. Istrinya terlalu sibuk. Apakah dia selingkuh? Tapi dia cepat-cepat membuang pikiran anehnya. Manajer penjualan yang baru, Mayuko, mengingatkan, jangan lupa untuk mengajak keluarganya untuk foto bersama di hari Sabtu. Soichi memuji wanita ini dan memegang tangannya. Haru sudah di depan gedung Gentekai. Dia mengamati keamanan di tempat itu. Para member menggunakan kartu anggota untuk bisa masuk dan keluar dari gedung. Tiba-tiba ayahnya menelpon. Dia ingin mengajak Haru foto keluarga di pabrik sake di hari Sabtu. Haru menolak dan menutup telepon. Dia melihat seorang target yang bisa dicopet kartunya. Dan Haru pun masuk ke gedung Gentekai. Dia masuk semakin dalam dan mengamati situasi di sana. Banyak kegiatan yang aneh yang dilihatnya. Seorang anggota menyapa dia anggota baru, dan mengajaknya masuk ke sebuah ruangan, menonton video perkenalan dari Yusuke Sugioka. Haru kaget ternyata Karen juga menyusup ke sana. Selesai menonton video itu, Karen mengikuti orang-orang ini. Tiba-tiba dia ditarik Haru. Mereka bersembunyi dari seseorang. Seorang pria bernama Sawabe melintas. Ternyata orang inilah pelaku kejahatan di klub dan juga di apartemen Sota. Haru pun keluar dan mengamati Sawabe. Sawabe mendatangi para pengikut yang sedang melingkari tanaman. Dia memilih 2 orang untuk mengikutinya. Orang-orang sangat hormat padanya. Nagi melamun saat materi kuliah disampaikan. Dia memikirkan si ninja X yang meminta gulungan kitab. Tiba-tiba 2 detektif masuk ke ruang kuliah. Kapten detektif yang bernama Omi ini ingin menemui Kohei Kyotani, teman Nagi. Pemuda ini pun berdiri dan diajak keluar. Sepulang kuliah, Kyo bercerita ke Nagi. Dia dicurigai karena ke museum setiap hari. Tapi dia tak cemas karena Nagi adalah saksinya. Dia cuma melihat barang-barang di museum. Riku mengukur luas rumahnya dan menggambar denah rumah. Tiba-tiba 2 orang detektif datang ke rumah, Omi dan rekannya Chihiro. Mereka ingin bertemu dengan Nagi Tawara. Riku memberitahu kakaknya biasa pulang jam 11 malam. Bocil ini dengan polosnya memberitahu kakaknya pulang berlarian di atas genteng dan masuk ke kamarnya. Nenek Taki mendengar percakapan itu. Yoko yang pulang ke rumah setelah berbelanja ditelepon Oki. Matsura ingin bertemu dengannya Sabtu ini. Yoko menjawab dia tak bisa karena Sabtu dia ada acara keluarga. Malam itu Nagi sedang mencari gulungan kitab yang diminta Ninja X. Tapi dia ketahuan oleh neneknya dan segera kabur. Tak sengaja dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya mengingatkan jangan lupa untuk foto keluarga besok hari di pabrik. Besok paginya, seorang anak kecil menyerahkan ponsel yang terjatuh ke pos polisi. Ternyata Sawabe seorang petugas kepolisian. Tiba-tiba ada pesan masuk di telepon itu. Sawabe membuka chat. Dia melihat video rekamannya saat dia menghabisi korbannya.
Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Telepon itu dari Haru yang sedang bersama Karen. Dia ingin Sawabe mengembalikan bunga kuningnya. Lapor ke bosnya Yosuke. Jika tidak, video ini akan dirilis di internet. Jika ini rilis, bos Gentekai-nya pasti marah. Sawabe mengancam akan menghabisinya. Haru memintanya bekerja sama. Dia akan masuk ke kantor Gentekai. Jika dia memilih orang untuk ikut, pilihlah orang yang memakai gelang merah. Haru dan Karen melanjutkan makan di sebuah kedai. Karen merasa ada yang berbeda dari Haru. Dia sangat pede bicara dengan penjahat. Dia seperti orang lain. Karen ingin ikut dengannya besok menemui ketua Gentekai. Haru melarangnya karena akan berbahaya. Tapi Karen percaya Haru bisa melindunginya. Instingnya sebagai wartawan mengatakan Haru merahasiakan sesuatu darinya. Haru tetap diam dan memberitahu besok dia akan pergi sendiri. Suasana di rumah tak terlalu baik. Soichi ingin istrinya Yoko harus hadir besok untuk pemotretan. Yoko menjawab dia sibuk. Yoko ternyata cemburu ke manajer penjualannya yang baru. Ajak saja dia, tak ada gunanya dia datang. Soichi menunjukkan foto lama keluarga mereka. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Dia sangat ingin istrinya bisa datang besok. Yoko pun melunak dan berkata dia akan datang. Keesokan harinya pabrik sake Tawara dikunjungi turis. Inilah perwakilan dari majalah luar negeri yang ingin melakukan wawancara. Riku ke kamar kakaknya Nagi, mengajaknya untuk bersiap. Mereka akan ke pabrik. Nagi menyuruhnya duluan pergi dengan nenek. Dia akan menyusul. Nagi pun melihat Riku dan nenek Taki pergi. Nagi langsung memasuki kamar neneknya. Dia baru saja melangkah, tapi sudah menginjak lantai jebakan. Tiba-tiba ada panah yang keluar. Dia melanjutkan mencari gulungan keluarga mereka, tapi Nagi tak menemukannya. Dia berbaring di kamar tidur. Pesan Ninja Egg kembali masuk. Waktunya sudah hampir habis. Nagi melihat plafon atap. Ada papan kayu yang berbeda. Dia membukanya. Nagi berhasil menemukan gulungan ninja keluarganya. Kitab wajah tanpa bencana. Nagi membuka gulungan itu. Sementara di pabrik, Soichi sangat panik. Sesi foto keluarga akan dimulai, tapi tak ada yang bisa dihubungi. Anak buahnya melapor, keluarganya sudah datang, tapi hanya Riku dan ibunya yang datang. Sementara Yoko sibuk dengan misinya. Dia menemui Matsura di sebuah restoran. Matsura membuat kejutan, memainkan saksofon untuk Yoko. Yoko tiba-tiba ingat dia harus ke pabrik. Dia pun panik dan akan segera pergi. Tiba-tiba Matsura menahannya dan berkata akan memainkan lagu spesial untuknya. Yoko terpaksa duduk kembali. Setelah lagu selesai, dia melihat seseorang berbicara isyarat mulut dengan Matsuda dari lantai 2. Yoko pun kaget melihatnya. Haru kembali mendatangi sekte Gentekai. Dia kaget karena melihat Karen di sana. Instruktur memberi perintah agar pengikut baru membuat lingkaran dan bergandengan tangan. Haru segera menyapa Karen. Padahal mereka sudah sepakat Karen tak usah ikut. Gadis ini beralasan dia harus di sini untuk mencari fakta untuk majalahnya. Sawabe pun datang. Dia ingin mengajak 2 pengikut baru. Semua orang mengangkat tangannya, termasuk Haru dan Karen. Sawabe melihat gelang merah di tangan mereka berdua. Haru dan Karen diajak Sawabe menemui pimpinan Gentekai. Haru mengamati sekitarnya. Haru melihat seorang wanita tanpa alis. Sawabe pun meninggalkan mereka. Mereka diminta duduk. Karen mengenalkan orang ini. Tapi Yosuke seperti bisa melihat masa lalu Karen. Dulu dia selamat dari api. Orang tuanya meninggal, hanya dia yang berhasil hidup. Karen jadi takut dan orang ini mencoba menebak siapa Haru. 2 orang datang meminta mereka berdiri. Yosuke memberikan ujian untuk setiap anggota yang baru masuk. Wanita yang bernama Kimura ini memberikan katana ke Haru. Yosuke memintanya menyerang Karen, bebaskan hidupnya. Haru menolaknya, meminta Karen untuk pergi. Yosuke menahannya. Dia lalu memberi perintah untuk membawa Sawabe yang sudah terikat keluar. Meminta Haru membebaskan orang ini. Haru menebaskan pedangnya. Itu ternyata hanya menebas tali yang mengikat Sawabe. Sawabe bergegas lari dari sana. Kimura ingin menghentikannya, tapi Yosuke memperbolehkannya pergi. Istri dan anaknya membutuhkannya. Orang ini pun mengembalikan bunga kuning itu kepada Karen, sesuai permintaan mereka.
Haru tak pernah menurunkan pedangnya, menyuruh Karen pergi dari sana. Karen berhasil sampai keluar, dan di atas mereka sudah saling mengenal. Karena orang di balik topeng Oni adalah Yusuke Sugioka. Yang tak jadi Haru habisi di masa lalu adalah orang ini. Dia mengingatkan Haru soal peristiwa itu. Haru pun kaget. Orang ini adalah keturunan klan Fuma, musuh besar keluarganya. Yusuke mengaku dia adalah pimpinan klan Fuma sekarang, mengejek Haru yang terperangkap di masa lalunya. Walaupun dia bisa mengayunkan pedangnya, dia akan mudah mengalahkan Haru sekarang. Orang ini berbisik, dia bisa hebat seperti ini karena Haru tak jadi menghabisinya dulu. Ternyata di sebuah tempat, bunga-bunga kuning tertanam di lahan yang sangat luas. Petugas memakai APD lengkap sedang memanennya. Adegan kembali ke masa lalu, ketika Gaku ditusuk oleh ninja klan Fuma yang ternyata Yusuke. Gaku terjatuh ke laut. Soichi melemparkan kunai ke pembunuh Gaku. Keluarga Tawara menangisi kematian Gaku. Tiba-tiba Yusuke dan 3 ninja lainnya bangkit kembali. Yusuke dilindungi topengnya dan melihat salah satu ninja yang sedang sekarat dan Yusuke menusuknya. Dijadikan kambing hitam sebagai tersangka penusukan. Kelompok klan Fuma pun pergi dari sana. Tim pembersih pun datang. Mereka bersiap membersihkan TKP. Dan para shinobi klan Fuma yang selamat kembali ke markas mereka. Ketua klan Fuma membuka gulungan suci mereka. Di dalamnya adalah nama pemimpin klan Fuma generasi ke-19 bergelar Shikoku alias Yusuke Sugioka. Dia mengambil topeng suci klan Fuma dan memakainya. Shikoku ingin klan Fuma bersembunyi untuk sementara dalam bayangan. Mereka akan menyiapkan diri agar bisa bercahaya dan menguasai Jepang sekali lagi. Kembali ke masa sekarang, Sawabe pulang ke rumahnya. Dia sangat cemas dengan istri dan anaknya dan memanggil-manggilnya. Tak ada jawaban. Sawabe melihat istrinya sudah tak bernyawa lagi. Lalu dia teringat anaknya. Ternyata buah hatinya juga telah dihabisi. Dia sangat sakit hati karena telah dibuang oleh Gentekai. Tak lama Haru pun keluar dari markas sekte Gentekai. Karen bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Apa dia kenal dengan Yusuke? Haru marah karena Karen terus bertanya. Dia belum bisa menjawab semua ini, tapi dia akan melindunginya. Haru pun pergi. Sementara di pabrik, Soichi akhirnya hanya foto dengan Riku dan ibunya saja. Soichi merasa sedih. Dia mendatangi Mayuko dan meminta maaf karena telah mengecewakannya. Semua anggotanya tak bisa hadir. Mayuko merasa itu tak masalah, tapi dia berharap ditraktir oleh bosnya. Soichi tersenyum dan bersedia. Mayuko mengabarkan pabrik sudah menerima bantuan dana dari Dinas Kebudayaan Jepang. Pabrik pasti akan berjalan lancar sekarang. Soichi kaget mendengarnya dan menduga ini pasti ulah istrinya. Yoko melihat daftar panggilan di ponselnya. Dia terus dihubungi suaminya. Dia bingung. Tiba-tiba Matsura menghampirinya. Dia ingin mengajak Yoko makan malam. Yoko bingung karena dia akan pulang. Matsura merasa Yoko menolaknya dan izin pergi dari sana. Ingat dengan misinya, Yoko meminta maaf. Dia ingin bersama Matsura lebih lama. Matsura berpura-pura marah. Dia pergi meninggalkan Yoko. Yoko mengejarnya, memegang tangannya. Dia kembali merayu Matsura. Haru pun diajak ke rumah Karen. Karen ingin Haru jujur tentang dirinya, tapi Haru tetap diam. Karen pun membuka sejarah masa lalunya tentang kebakaran di masa lalu. Dia adalah anak birokrat yang meninggal karena ayahnya tahu rahasia negara. Dia diselamatkan oleh orang-orang misterius. Karen mengaku dia tahu sesuatu tentang keluarga Haru. Dia menunjukkan investigasinya selama ini. Pertemuan mereka selama ini bukan kebetulan. Karen mengumpulkan artikel tentang keluarganya. Haru melihat semua itu. Dia sangat yakin ada organisasi rahasia di balik kasus-kasus misterius di negara ini. Di sana terpampang jelas tentang orang-orang misterius yang membantu kasus yang tak terpecahkan. Ada foto kakaknya Gaku di sana. Juga ada info tentang keluarga Tawara yang misterius. Semua foto anggota keluarga Haru lengkap di sana. Juga ada dirinya. Semua yang dibilang Hamayashi tentang Karen benar adanya. Karen berkata dia tahu Haru bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya? Haru memilih menyangkalnya. Dia hanya orang normal. Dia meminta maaf dan harus pergi. Karen berkata, jika Haru pergi, dia akan menulis semua ini dan mempublikasikannya. Haru tak peduli dan pergi dari sana. Sementara di Dinas Kebudayaan, Oki berhasil menyatukan kertas yang dihancurkan oleh pria kantoran yang dihabisi Sawabe. Dia mendapatkan nama kapalnya, Frontier Road. Oki memberitahu jika korban yang selamat adalah pelakunya. Hama pun senang, mereka sudah memiliki petunjuk.
Hama ingin keluar. Tiba-tiba dia ditelepon oleh Soichi. Soichi marah karena Hama memberi misi ke Yoko. Hama beralasan istrinya sendiri yang mau melakukannya. Soichi sangat marah, keluarganya tak boleh diganggu. Tapi Hama tak yakin, meminta Soichi kembali menjadi shinobi. Hama memberitahu anaknya Haru menolak warisan pabrik sakenya. Anaknya Nagi tetap diam-diam menjadi shinobi berlatih mencuri barang-barang di museum. Dia pasti sadar keluarganya ingin kembali menjadi shinobi. Mereka ingin menyelidiki tentang kematian Gaku. Soichi menutup teleponnya. Nagi kembali menghubungi Ninja Egg. Dia akan menyerahkan gulungan kitabnya. Nagi sangat yakin Ninja Egg adalah kakaknya Gaku. Dia yakin kakaknya masih hidup. Ninja Egg berjanji akan membuka topengnya jika dia menyerahkan gulungan kitab itu. Nagi segera keluar rumah. Tapi dia sebenarnya sudah diintai Detektif Omi dan rekannya Chihiro. Sebagai ninja, dia tentu tahu telah diikuti. Nagi berpura-pura masuk ke kafe dan memesan minuman. Detektif wanita ini mengintai dan melihat Nagi ke kamar mandi, lalu kembali ke meja. Karena curiga, dia mendekati orang yang duduk. Ternyata itu Kyotani. Sementara itu, Nagi sudah berada di bis. Nagi sangat yakin Ninja Egg adalah kakaknya. Dia sangat semangat. Tapi ternyata Detektif Omi sudah di belakang bis mengikuti Nagi. Yoko masih bertemu dengan Matsura. Dan ternyata orang ini menyatakan perasaannya ke Yoko. Dia selama ini selalu fokus ke pekerjaannya. Tapi hari ini dia melanggar perintah bosnya. Yoko tetap berpura-pura menyukai Matsura. Orang ini pamit dan Yoko mengikuti orang ini diam-diam. Matsura melewati sebuah terowongan. Yoko ingin memberikan lokasi terkininya ke Hama, tapi baterai HP-nya habis. Yoko melihat ibu-ibu membawa sayuran. Yoko menggunakan sayuran untuk meninggalkan jejak. Haru sudah menunggu Hama di sebuah jembatan. Hama mendapat informasi dari Haru jika klan Fuma telah kembali. Ninja Fuma yang selamat dari insiden di masa lalu telah menjadi pemimpin klan. Yusuke Sugioka yang menjadi Kotaro Fuma. Hama sudah menduganya. 6 tahun belakangan ini klan Fuma semakin aktif. Tapi dia heran kenapa klan Fuma tak menyerang. Haru juga memberitahu klan Fuma punya mata-mata di kepolisian. Mereka juga tahu tentang dirinya dan keluarganya. Hama bertanya apa saja yang Karen tahu. Sementara itu, Karen sudah menyelesaikan artikel yang ditulisnya. Hama berkata ke Haru, mereka harus bersiap. Klan Fuma pasti menyiapkan rencana besar. Hama kembali ke kantor dan memberi kode ke Kuze untuk bergerak. Oki berhasil mendapatkan informasi korban yang selamat, yaitu Matsura. Oki yakin Matsura lah pelakunya. Oki memberitahu mereka kehilangan kontak dengan Yoko. Hama jadi khawatir dengan keselamatan Yoko. Sementara itu, orang suruhan Hama mengikuti jejak sayuran yang ditinggalkan Yoko. Hama berusaha menghubungi Soichi, tapi orang ini tak mengangkat teleponnya. Hama sangat kesal. Dia terpaksa menggunakan cara lama, menggunakan merpati untuk mengirim pesan. Karen pergi ke kantor media besar, bertemu kenalannya. Temannya ini segera membawa Karen menemui bosnya. Bos media ini ingin langsung saja tunjukkan bukti yang mengaitkan organisasi Gentekai dengan insiden kapal pesiar. Jika benar, dia akan mempublis berita ini. Karen segera membongkar tasnya. Bunga kuning sudah menjadi botol mineral, dan benda itu sudah sampai di tangan Kuze, anak buah Hama. Dokumen bukti lain sudah menjadi kertas-kertas kosong. Temannya ini marah menganggap Karen main-main. Bos media ini segera pergi. Ternyata Harulah yang mengambil semua dokumen Karen dan bunga kuningnya. Dia membakar semua bukti dokumen yang dikumpulkan oleh Karen. Karen menelponnya. Haru tak mengangkat telepon itu. Soichi sampai di rumah. Rumah sudah gelap. Istrinya Yoko dan kedua anaknya belum pulang. Dia melihat Riku di tempat tidur dan berharap anaknya jadi anak normal biasa. Ibunya Taki menemui Soichi yang minum sake sendiri. Nenek Taki berkata, ini bukan salah keluarga mereka lahir sebagai shinobi. Dia harus bisa menerimanya. Sementara itu, Yoko masih di belakang Matsura. Hari sudah menjelang malam. Tiba-tiba Matsura menghilang. Yoko bingung meninggalkan jejak. Dia menggunakan lipstik untuk menggambar petunjuk. Dia menutup mukanya dan bersiap masuk. Suruhan Hama tiba di sana. Karena gelap, dia kebingungan karena tak melihat petunjuk Yoko dan pergi ke arah yang berlawanan. Sementara itu, Nagi tiba di sebuah ruangan gelap. Dia melemparkan gulungan ke Ninja Egg. Ninja Egg menepati janjinya.
dia mengembalikan artefak itu. Nagi sangat yakin orang ini adalah kakaknya dan mengajaknya pulang. Ninja Egg membuka topengnya. Ternyata Ninja Egg adalah wanita yang bernama Kimura, anak buah Yosuke. Nagi sangat kaget dan ingin kabur dari sana. Tapi wanita ini menahan Nagi. Nagi terpaksa melawannya. Tapi dia bukan tandingan wanita ini. Kimura akan menghabisi Nagi. Yoko tiba-tiba datang dan menyelamatkan anaknya. Dia memarahi Nagi. Tiba-tiba rombongan pasukan ninja Fuma berdatangan. Mereka sangat banyak. Yoko sangat kaget. Ternyata klan ninja Fuma masih ada. Dia juga melihat Matsura di antara pasukan itu. Matsura tak menyangka wanita yang disukainya adalah musuhnya. Sementara itu, Soichi yang sedang minum mendengar kepakan burung merpati. Dan dia membaca pesan Hama dan segera bergerak masuk ke sebuah ruangan rahasia. Dan Riku yang terbangun di tengah malam melihat ayahnya masuk ke dalam dinding. Soichi memakai pakaian shinobinya dan menyiapkan senjatanya. Kembali ke pertarungan Yoko melawan klan Fuma. Nagi dan ibunya bertarung melawan orang-orang klan Fuma. Nagi sudah kepayahan. Dia terjatuh dan pingsan. Yoko bertindak cepat. Dia membuat drum bensin jatuh lalu membakarnya untuk melindungi anaknya yang pingsan. Yoko kembali bertaruh melawan banyak shinobi klan Fuma. Wanita ini kepayahan dan terdesak. Klan Fuma akan menghabisi ibu dan anak ini. Dan Soichi sampai di sana. Dia pun berkata, sebagai pewaris klan Hattori tertua, shinobi ini sangat ganas dan luar biasa. Orang-orang klan Fuma mulai ketakutan. Kimura menghadapi Soichi, tapi dia bukanlah lawan shinobi senior ini. Dia segera melarikan diri dari sana. Yoko kembali bertarung. Matsura yang terdesak akan dihabisi Soichi. Yoko mencegahnya. Orang ini buruannya. Dan Yoko membuat orang ini pingsan. Kedua suami istri ini bertarung bersama. Yoko bertanya ke suaminya, apa dia yakin akan menjadi shinobi lagi? Soichi menjawab, alat pemadam otomatis menyala, membuat Nagi sadar dari pingsannya. Dia melihat ayah dan ibunya bertarung. Semua ninja klan Fuma dikalahkan. Kapten Omi berlari keluar dari tempat itu. Dia sudah memanggil bantuan. Ternyata kedua polisi yang turun ini membiusnya. Itu adalah Kuze dan Oki. Soichi dan Yoko membawa anaknya keluar dari tempat itu. Orang-orang ini sangat senang melihat mereka baik-baik saja. Karen ke stasiun. Dia akan pulang dan sedang menunggu kereta. Tiba-tiba ada seorang nenek mendekatinya. Kereta akan melintas. Nenek itu tiba-tiba mendorong Karen. Karen terjatuh ke tengah rel. Tiba-tiba ada yang menariknya. Ternyata itu Haru. Nenek-nenek tadi sudah menghilang. Karen jatuh ke pelukan Haru. Karen masih marah kepada pemuda ini. Dia menanyakan bunga dan artikelnya yang menghilang dari tasnya. Haru menjawab itu tak penting. Dia tak aman di sini. Karen memohon, ceritakan siapa dirinya. Jangan berbohong lagi. Haru kembali memohon, ayo pergi dari sana. Soichi membawa Yoko dan Nagi pulang dengan mobil pickupnya. Soichi penasaran kenapa anaknya ada di sana. Nagi pun mengaku dia mengira akan bertemu dengan Gaku kakaknya. Orang itu menipunya. Ternyata dia dijebak. Soichi dan Yoko cuma diam. Mereka melewati sebuah terowongan.
Tiba-tiba ada seseorang yang menghalangi mobil. Orang ini berkata dia tak ingin bertarung. Dia hanya menyampaikan pesan Kotaro Fuma. Terima kasih karena 6 tahun yang silam tidak menghabisinya. Dia ingin Soichi menanyakan ke anak laki-lakinya. Orang ini melompat dan hilang. Sementara itu di rumah, Riku mencoba membobol pintu rahasia. Dia penasaran apa yang ada di balik ini. Kenapa ayahnya bisa masuk? Dia melihat tutorial membuka kunci dari internet. Pintu itu terbuka. Riku kaget ada ruangan rahasia di rumahnya. Riku menelusuri ruangan itu. Dia masuk lebih ke dalam dan turun ke bawah. Melihat ada saklar, dia menyalakan lampu. Riku melihat tempat latihan kuno. Dia sangat kagum dan melihat lukisan tokoh-tokoh zaman dulu. Lalu melihat ada topeng ninja. Riku terus melihat keadaan dan melihat ada pintu lain. Mencoba membukanya. Dia melihat ruang penyimpanan baju ninja dan alat senjata ninja tersusun rapi. Saat dia ingin menyentuh katana, tiba-tiba neneknya sudah di belakang. Neneknya mendekat dan berkata ini adalah rumah shinobi. Riku sangat penasaran. Neneknya memberitahu sebuah lukisan. Ini adalah Hattori Hanzo, nenek moyang keluarga mereka. Tawara hanyalah nama samaran. Nama klan keluarga asli mereka adalah Hattori. Klan Fuma adalah musuh bebuyutan klan Hattori. Riku sangat antusias. Mereka adalah keluarga ninja. Nenek Taki marah. Mereka bukan ninja. Mereka adalah shinobi. Nenek Taki menunjukkan sebuah topeng. Topeng ninja ini adalah milik Fuma Kotaro kelima. Nenek moyang mereka menghabisinya dan merampas topengnya, mengusir mereka dari kota Odawara. Soichi pulang ke rumah. Dia segera memanggil Haru. Dia kaget Haru membawa seorang gadis ke rumah mereka. Karen mengenalkan dirinya. Soichi menarik Haru mengajaknya bicara. Dia ingin keterangan dari anaknya. Haru pun menceritakan semuanya. Fuma mengejar gadis ini. Dia tak punya pilihan, gadis ini dalam bahaya dan terpaksa membawanya ke sini. Tiba-tiba Hama dan Oki datang ke rumah. Haru meminta agar tak memberitahu tentang Karen kepada Hama. Mereka akan menghabisinya. Gadis ini sangat penting baginya. Nagi menahannya. Nenek belum tahu tentang Karen. Dia akan sangat marah kalau tahu. Haru terpaksa menyembunyikan Karen di bawah meja dan menyuruhnya diam. Jangan mengeluarkan suara. Hama dan Oki sampai di ruang makan. Dia senang karena keluarga Tawara berkumpul. Hama menanyakan Karen pada Haru. Haru mengaku sudah membereskannya. Oki menyiapkan peralatan presentasinya. Hama memberi selamat kepada Nagi. Itu adalah debut pertamanya. Dia juga berharap Soichi akan kembali menjadi shinobi. Mereka sekeluarga bisa bekerja sama lagi. Soichi marah dia melakukan ini bukan karena Hama dan pemerintah Jepang. Ternyata GTK telah ditutup. Mereka memindahkan semuanya. Yusuke dan anggota klan Fuma saat ini bermarkas di sebuah hutan. Mereka sedang melakukan ritual perekrutan anggota baru. Semua calon anggota diminta mengambil minuman yang telah disiapkan. Yusuke juga mengambil satu gelas. Dia langsung meminumnya. Mereka akan menjadi Fuma sejati setelah meminumnya. Semua orang langsung meminumnya. Sebagian dari mereka keracunan dan meninggal. Hanya tersisa sedikit yang selamat. Yusuke menyambut anggota baru yang berhasil hidup. Mereka adalah orang-orang terpilih. Sementara itu di rumah keluarga Hattori, proyektor itu dinyalakan. Oki memulai presentasinya. Klan Fuma kini sudah kembali. Mereka ternyata membentuk sebuah sekte, merekrut anggota baru. Sekte Gentekai hanyalah sebuah kedok. Mereka berhasil memiliki lebih dari 3.000 anggota. Banyak kalangan muda yang bergabung dengan ajaran kembali ke alam. Tapi sekarang gedung Gentekai telah kosong. Mereka masih belum tahu pergi kemana klan Fuma saat ini. Tiba-tiba pulpen Oki terjatuh. Karen langsung melemparnya keluar. Oki merasa ada yang aneh. Tapi dia memilih mengambil pulpennya kembali dan melanjutkan presentasinya. Dia menunjukkan foto bunga kuning. Bunga ini adalah neurotoksin jenis baru. Bunga ini berkaitan dengan insiden kapal pesiar yang saat ini diselidiki Yoko. Bunga ini mirip aconitum, tapi lebih beracun puluhan kali lipat. Oki menunjukkan foto Yusuke Sugioka. Saat ini dialah pemimpin klan Fuma generasi ke-19. Yusuke masih dalam penyelidikan oleh Haru. Soichi tak menyangka ibu dan anaknya telah menerima misi. Soichi pun bercerita, dalam perjalanan pulang dia menerima pesan dari ketua klan Fuma. Terima kasih tak menghabisinya 6 tahun yang silam.
Semua mata melihat ke Haru, memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Haru pun menceritakan kejadian 6 tahun yang silam. Saat mereka melawan klan Fuma, dia bisa menghabisi orang itu, tapi dia tak melakukannya. Dia tak sanggup menghabisi nyawa orang itu. Orang yang selamat adalah Yosuke Sugioka. Dia juga yang menusuk dan menghabisi Gaku. Semua kecewa mendengarnya. Haru meminta maaf. Hama menyalahkan Haru. Soichi balik marah. Ini urusan keluarga mereka. Tiba-tiba Riku datang. Dia sudah tahu mereka keluarga shinobi. Semuanya kaget. Nenek Taki membela cucunya. Riku membuka rahasia ini sendiri. Riku sangat kecewa. Mereka merahasiakan ini darinya. Riku berlari ke kamarnya dan dikejar oleh ayah dan ibunya. Suasana jadi canggung. Nagi berkata ke kakaknya, itu bukan salahnya. Kedua orang ini membujuk anaknya yang mengunci kamar. Riku berkata dia juga akan menjadi shinobi. Kedua orang tuanya membujuknya. Latihannya sangat berat, dia tak akan sanggup. Riku berteriak, dia akan melakukannya. Membuka pintu kamarnya, dia akan menjalani takdirnya sebagai shinobi. Biarkan dia melakukannya. Akhirnya pasangan ini setuju. Ini sudah takdir yang tak bisa mereka elakkan. Riku sangat bahagia. Nagi menuju kamarnya. Tiba-tiba neneknya menanyainya. Nenek sudah tahu Nagi yang mengambil gulungan itu. Dia menyarankan agar Nagi tak memberitahu siapapun. Nagi penasaran, bertanya itu gulungan kitab apa. Tapi nenek Taki tak menjawabnya. Dia tersenyum dan pergi dari sana. Kimura datang menyerahkan gulungannya. Yusuke langsung membukanya. Yang tak disangka dia menyobek lapisan gambar. Ternyata di baliknya itu cuma silsilah keturunan Gojo. Yusuke membakar gulungan itu. Kimura telah tertipu. Tiba-tiba Sawabe muncul. Ternyata Sawabe ingin membalas dendam kematian keluarganya. Sawabe nekat melemparkan kunai. Tapi orang ini tak berhenti. Sawabe ketakutan dan melarikan diri. Dia dikejar oleh para ninja klan Fuma. Hama dan Oki keluar dari kediaman keluarga Hattori. Hama bertanya, apakah Oki sudah mengurus detektif itu? Ternyata detektif Omi sedang pingsan di depan museum. Dia dibangunkan petugas dan heran melihat orang-orang sudah ramai. Dia tak memakai pakaian apapun. Kotak artefak itu menutupi bagian tubuhnya. Polisi langsung menginterogasinya. Semua artefak curian berada di dalam rumahnya. Omi dituduh menyalahgunakan jabatannya untuk keluar masuk museum. Dia adalah pelaku semua pencurian di museum ini. Omi menyangkalnya, dia telah dijebak. Tentu saja tak ada orang yang percaya. Rekannya Chihiro bertanya apa yang terjadi. Omi menjawab dia telah selesai. Dia pun dibawa pergi. Untuk sementara Karen akan menginap di kamar Riku. Bocil ini sangat senang. Karen adalah orang luar pertama yang menginap di rumahnya. Riku menyiapkan tempat tidur untuk kakak ini. Yoko duduk dengan Soichi. Mereka merasa bersalah kepada Haru. Selama ini mereka berpura-pura melupakan masa lalu. Haru tak bisa bercerita karena mereka. Ini bukanlah salahnya. Soichi menyalahkan dirinya. Tiba-tiba ada merpati pos yang datang ke rumah mereka. Di dalam kedalaman hutan, Yusuke bercerita ke bawahannya. Dahulu ada seorang bayi yang menangis sendirian di hutan. Di dekat bayi ada mayat sepasang kekasih orang tua si bayi. Mereka memilih menghabisi dirinya sendiri. Orang tua si bayi berencana membiarkan si bayi juga meninggal. Tapi bayi ini masih menangis dengan lantang. Si bayi tak menyerah dengan takdir yang diinginkan orang tuanya. Hanya orang yang memiliki keinginan yang pantas memerintah. Anggota klan Fuma mengumpulkan mayat yang telah meninggal. Mereka membakar mayat-mayat itu. Sementara itu ada berita tentang gerhana. Gerhana matahari akan terjadi 4 hari lagi. Yang terjadi setelah 15 tahun. Yoko mendapat telepon. Dia kaget mendengarnya. Soichi juga kebingungan dan mengambil telepon dari Yoko. Dia ikut kaget mendengarnya. Sementara itu, Nagi juga menerima telepon. Dia juga kaget, tapi dia tersenyum bahagia. Pria gondrong itu ternyata Gaku. Badannya penuh luka tusuk. Kaki kanannya juga terpotong. Dia ditahan di biro manajemen ninja. Ternyata selama ini Gaku masih hidup. Dia ditahan oleh klan Fuma. Dia tak dibebaskan, tapi berhasil kabur. Kuze dan yang lainnya ragu, mengira Gaku sudah membelot ke klan Fuma. Hama melihat interogasi itu. Oki mendatanginya. Dia melaporkan sebuah kasus. Ada sopir truk dan temannya ditemukan tewas di dekat tempat ditemukannya Gaku. Kuze kembali menanyai Gaku, di mana dia berada selama ini.
Gaku mengaku dia ditahan dan bekerja paksa di ladang bunga kuning. Matanya hanya dibuka saat bekerja. Hama ingin Gaku menggambarkan lokasi ladang bunga kuning. Ternyata itu berada di dekat Gunung Fuji. Hama penasaran apa yang terjadi dengan kakinya. Gaku mengaku dia terjatuh dan tersangkut baling-baling kapal. Hama menunjukkan foto Yusuke. Gaku mengaku orang inilah yang sering menyiksanya. Tapi Gaku tak tahu namanya. Hama pun keluar dari ruangan. Dia menyuruh Oki menemukan lokasi sesuai gambar Gaku. Kuze menyarankan menggunakan poligraf, alat pendeteksi kebohongan. Hama merasa itu percuma digunakan pada shinobi. Mereka masih curiga Gaku membelot ke Kuma. Keluarga Hattori berkumpul di ruang makan. Mereka semua gelisah. Semuanya menunggu kedatangan Gaku. Hama pun datang. Dia membawa Gaku. Yoko segera memeluk anaknya. Gaku menyapa Nagi. Nagi selalu percaya jika kakaknya masih hidup. Nenek Taki meminta Riku menyapa kakaknya. Riku ditinggalkan Gaku saat masih berusia 2 tahun. Mereka akhirnya tahu anaknya sudah cedera dan kehilangan kaki. Hama pun mohon diri. Mereka dipersilakan untuk melanjutkannya. Gaku menyapa adiknya Haru. Karen melihat semua itu dari jendela. Yoko pun memotong rambut anaknya. Penampilan Gaku kembali seperti dulu. Yoko ingin Gaku istirahat di kamarnya. Gaku melihat Karen di lantai 2. Karen menyapanya. Keluarga Hattori makan bersama. Mereka mengobrol. Akhirnya semua anggota keluarga berkumpul. Nenek Taki merasa ada yang berbeda dengan cucu pertamanya. Insting nenek ini sebagai senior sangat tajam. Gaku ingin Haru memperkenalkan Karen kepadanya. Apalagi gadis ini akan tinggal di sini. Sementara itu nenek Taki masuk ke sebuah ruangan bawah tanah dan membuka sebuah berangkas. Inilah gulungan kitab keluarga Hattori yang asli. Haru membawa Karen menemui Gaku. Karen memperkenalkan dirinya. Haru mengatakan Karen juga bersembunyi dari klan Fuma. Hama dan orang-orangnya tak tahu dia di sini. Gaku penasaran, apakah Karen tahu segalanya tentang keluarga mereka? Karen menjawab dia tak tahu semuanya. Tiba-tiba media menyiarkan, Toko Mukai mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Dia sempat diculik saat mencalonkan diri menjadi gubernur 6 tahun yang lalu. Kini dia telah pulih dan mendapat banyak dukungan. Gara-gara misi menyelamatkan perempuan ini, keluarga Hattori dulu mendapatkan masalah. Yoko langsung mematikan TV-nya. Haru dan Karen bicara berdua di kamar. Toko Mukai dulu menghilang dan sekarang dia tiba-tiba muncul dan akan mencalonkan diri. Instingnya sebagai jurnalis merasa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Karen juga meminta maaf, tapi dia harus mengatakan dia curiga dengan kepulangan Gaku kakaknya yang tiba-tiba. Haru cuma diam. Sawabe pun melihat berita itu. Tiba-tiba dia melihat 2 anggota klan Fuma mengikutinya. Dia segera kabur. Dia pun menelpon Haru. Dia akan mengatakan semuanya. Dia dendam keluarganya dihabisi klan Fuma. Klan Fuma banyak memiliki antek di kepolisian dan pemerintahan. Haru bertanya tentang Gerhana. Sawabe berkata dia juga punya informasinya. Tapi dia ingin bicara langsung ke Haru. Mereka menentukan tempat untuk bertemu di bawah jembatan Odawara. Di tengah malam Haru terbangun. Dia merasa ada yang mencurigakan. Dia turun dan tak sengaja bertemu dengan neneknya. Nenek Taki berkata ada tikus di rumah mereka, tapi dia sudah mengamankan barangnya. Haru pun menuju ke tempat latihan. Dia melihat kakaknya di sana. Gaku berkata, saat mereka kecil dulu dia yang paling giat berlatih. Haru hanya malas-malasan, tapi ketika bertanding Haru selalu menang. Dia sangat berbakat. Dia memberikan katana kayu ke Haru, mengajaknya latih tanding, tapi Haru cuma diam. Dia pun meminta maaf, semua ini salahnya. Jika dia menghabisi Yusuke Sugioka, hal ini tak akan terjadi. Dia tak akan menjadi Fuma Kotaro ke-19. Gaku mengatakan Haru terlalu baik hati. Hanya itu kelemahannya sebagai shinobi. Dia tak boleh membiarkan orang menghalangi keyakinannya. Dia tak menyalahkan adiknya. Sudah sifat Haru seperti ini. Hama dan Oki kembali berkunjung ke rumah keluarga Hattori. Oki terkejut melihat alat penyadap. Hama ingin penyadap dipasang di rumah ini. Dia takut melakukan ini. Itu adalah rumah shinobi. Hama memaksanya.
Mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam. Hama pun menjelaskan rencana gerhana Fuma. 2 hari lagi pas gerhana, dia yakin klan Fuma akan melakukan pencabutan nyawa besar-besaran. Tapi mereka belum tahu detailnya. Hama ingin klan Fuma segera ditemukan dan dihentikan. Misi mereka adalah menemukan ladang bunga kuning. Gaku berkata, matanya selalu ditutup saat perjalanan ke ladang. Tapi dia merasakan tempat yang dilewatinya. Ada tumpukan tangga batu dan runtuhan kuil. Gaku pun mengatakan bunga itu sangat beracun. Hama pun menunjukkan runtuhan gambar kuil ke Soichi. Hama sangat yakin ladang bunga yang dimaksud ada di sekitar Gunung Fuji. Dia memberi misi kepada Soichi dan Yoko untuk menyelidikinya. Mereka harus hati-hati. Tempat itu pasti dekat dengan markas klan Fuma. Hama juga memberitahu cara Gaku kabur. Dia menghabisi 2 orang ketika dipindahkan. Dia yakin mereka adalah anggota top klan Fuma. Hama memberikan profilnya. Dia ingin Haru menyelidikinya dan datang ke rumah korban. Nagi meminta misinya, tapi Gaku ingin Nagilah yang menjaga dirinya. Oki meminta izin ke kamar mandi. Oki mengendap-endap di rumah shinobi ini. Karen bersembunyi karena melihat Oki. Oki pun pergi ke halaman. Dia memasang alat penyadap di bawah lantai kayu. Oki senang karena berhasil melaksanakan tugasnya, tapi kucing yang bernama Hanzo mengawasinya. Dan misi pun dimulai. Soichi dan Yoko dalam perjalanan. Yoko merasa ada yang aneh dengan Gaku. Soichi juga curiga, bagaimana jika Gaku telah dicuci otaknya oleh klan Fuma. Dia telah menjadi tawanan selama 6 tahun. Mereka berdua berharap ini bukan jebakan dari klan Fuma. Mereka sampai di lokasi dan turun dari mobil, mulai menyusuri area itu, memasuki hutan lebih dalam. Mereka menemukan tanda bekas reruntuhan kuil dan tangga, dan mereka turun lebih jauh ke bawah. Mereka menemukan ladang bunga kuning, tapi tak ada yang tersisa. Semuanya sudah dipanen oleh klan Fuma. Yoko ingat dengan truk yang berpapasan dengan mereka di perjalanan. Truk itu pasti membawa panen semua bunga kuning. Dengan ingatannya yang tajam, Yoko masih mengingat plat truk tadi. Dia segera menelpon Hama dan memberitahunya untuk melacak truk yang digunakan klan Fuma. Hama segera memerintahkan anak buahnya mencari truk itu, dan orang ini menemukannya. Mereka berdua masih menunggu di lokasi. Hama menelpon, memberitahu lokasi truk yang dimaksud. Di sebuah persimpangan kota Nagoya, Soichi dan Yoko bergegas menuju ke lokasi. Sementara itu, Oki mencoba alat penyadapnya. Dia mendengar suara Riku sedang berlatih. Tiba-tiba Karen datang menemui Riku. Riku dengan semangat memamerkan hasil latihannya. Oki mendengar perbincangan mereka. Ada wanita lain di rumah itu. Haru duduk di samping Karen. Karen suka dengan penampilan Haru. Haru mengatakan ini adalah baju untuk shinobi menjalankan misi. Haru berkata, Sawabe meminta bertemu dengannya. Mungkin dia tak akan pulang malam ini. Meminta Karen jangan kemana-mana. Oki pun segera memberitahu Hama. Ternyata Karen bersembunyi di rumah keluarga Tawara. Hama pun marah. Dia memerintahkan Kuze untuk menangkap pacar Haru. Nagi sedang bersama dengan Gaku. Dia memamerkan keahliannya, menghilangkan benda dan memunculkannya kembali. Dia berlatih keras selama 6 tahun ini. Dia ingin seperti Gaku, shinobi terbaik bagaikan bayangan. Gaku memberi nasihat kepada adiknya. Shinobi di masa lalu hanya menjalankan perintah tuannya, tanpa bertanya siapa sebenarnya yang mereka lindungi. Dia berharap suatu hari Nagi akan mengerti tentang ambisi dan tujuannya menjadi shinobi. Sementara itu, Kimura melapor kepada Yusuke. Rencana gerhana mereka akan siap dieksekusi. Yusuke ingin tahu tentang anggota Fuma dengan kode gagak. Kimura memberitahu jika burung gagak bertindak sesuai rencana. Sementara itu di rumah keluarga Hattori, Gaku diam-diam menuruni tangga, masuk ke ruangan rahasia. Dia sudah di depan brankas, tapi gulungan itu sudah tak ada di sana. Sementara itu, Haru menyusup ke dalam rumah salah satu korban Gaku. Dia memeriksa kamar itu, menemukan kertas sekte Gentekai. Ada sebuah foto dengan tulisan bubuk suci akan segera tiba. Rencana gerhana akan dijalankan. Haru melihat foto keluarga korban. Dia pun ingat dengan pesan Hama, jika Gaku menghabisi 2 anggota Fuma untuk kabur. Tiba-tiba seorang anak memanggil dan masuk ke kamar ayahnya. Haru bersembunyi. Ibunya menangis dan menenangkannya. Dia juga belum bisa menghubungi ayahnya.
Haru segera meninggalkan tempat itu dan dia ditelepon oleh Sawabe. Dia sudah berada di bawah jembatan Odawara. Haru menyuruhnya menunggu. Sementara itu Gaku keluar dari rumah. Nagi mengintip dari jendela kamarnya. Sawabe menunggu Haru di bawah jembatan Odawara. Tiba-tiba dia melihat Gaku. Ternyata Gaga yang dimaksud Yosuke adalah Gaku. Gaku sudah berkhianat dan menjadi anggota klan Fuma. Gaku menghajar Sawabe. Sawabe mencoba melawan, tapi dia dikalahkan dan dihabisi oleh Gaku. Ternyata semua itu dilihat oleh Nagi yang mengikuti kakaknya. Haru sedang berlari menuju lokasi pertemuannya dengan Sawabe. Adegan kembali saat Gaku ditusuk oleh Yusuke. Dia terjatuh dari kapal dan di bawah dia mengenai baling-baling kapal. Gaku pun sadar, dia sudah berada di tempat asing. Ada seorang wanita di depannya. Ninja Egg alias Kimura memberitahu Gaku. Dia tak sadarkan diri selama 2 minggu. Dia terjatuh dari kapal dan tersangkut baling-baling. Gaku segera memeriksa kakinya. Dia sangat shock dan menangisi nasibnya. Yosuke pun datang. Dia kagum dengan Gaku yang berhasil selamat dari kematian. Gaku kabur saat melihat Yosuke. Orang ini adalah musuh. Dia merangkak keluar tenda. Banyak orang di luar. Gaku baru sadar di sana adalah persembunyian klan Fuma. Yosuke memperkenalkan dirinya sebagai ketua klan Fuma Kotaro ke-19. Dia ingin Gaku istirahat. Gaku selalu mencoba kabur dari tempat itu, walau dia harus jatuh berkali-kali. Dia menangisi dan menyesali kenapa ini harus terjadi padanya. Gaku sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi dia dihentikan oleh Yusuke dan Kimura. Gaku berteriak, biarkan dia pergi, biarkan dia meninggal. Dia adalah shinobi Hattori, percuma menjadikannya sendera. Yusuke menolaknya. Dia tak berniat menahannya. Yusuke mengajak Gaku ke suatu tempat dan menunjukkan kuburan. Di dalamnya terkubur orang-orang pemerintahan yang dikorbankan gara-gara urusan politik. Yusuke bicara tentang keadilan dan kejahatan penguasa yang zalim ke rakyatnya. Target klan Fuma selama ini adalah para penguasa dan ada alasan dibaliknya. Fuma menolak dikendalikan oleh pemerintah, tak seperti keluarga Hattori. Yusuke mengajak Gaku untuk ikut dalam perjuangan mereka. Secara tak langsung, kata-kata Yusuke mempengaruhi Gaku. 1 tahun berlalu, Gaku pulang dari ladang bunga kuning. Kimura memainkan kunai miliknya. Gadis ini sempat belajar sesuatu kepada Gaku dan meniru keahliannya. Kimura berniat mengembalikan kunai itu, tapi Gaku sudah tak peduli. Dia tak membutuhkannya lagi. Klan Fuma melakukan ritual doa kepada nenek moyangnya. Yusuke memimpinnya. Saat itu Sawabe masih menjadi pengikut setia klan Fuma. Yusuke memberitahu semua anggota klan. Di depan leluhur, dia akan merekrut anggota baru dan akan dijadikan wakil ketua klan. Dia adalah Gaku. Yusuke mengiris telapak tangannya. Gaku melakukan hal yang sama. Mereka menyatukan darah dan telapak tangan. Kini Gaku resmi menjadi anggota klan Fuma. Dia diberi nama sesuai tradisi klan Fuma. Diberi nama Gaga. Sawabe tampak tak terima dengan keputusan itu. Di masa sekarang, Gaku pun melihat Sawabe yang dihabisinya. Nagi mengintai Gaku dari kejauhan. Nagi tak menyangka kakaknya melakukan ini. Dia pun pergi. Sebenarnya Gaku tahu adiknya mengikutinya. Nagi kembali ke rumah dan dia menangis sedih. Haru sampai di tempat pertemuannya dengan Sawabe. Orang ini sudah tak ada. Dia mencoba menelpon tapi nomornya tak aktif. Karen melihat video kampanye Mukai. Karen mencoba menganalisa. Toko Mukai muncul bersamaan dengan klan Fuma yang kembali beraksi. Karen menduga hal ini bukanlah kebetulan. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Itu Kuze. Dia ingin Karen memeriksa kotak surat di depan. Ada informasi terkait insiden 6 tahun yang silam. Karen sangat penasaran. Orang di seberang menutup teleponnya. Karen bergegas turun dan pergi ke depan. Riku bangun. Dia heran kenapa Karen keluar pas pagi-pagi. Ternyata Kuze dan anak buahnya di depan kediaman keluarga Hattori. Dan Riku menyaksikannya dari jendela.
Soichi dan Yoko masih mengikuti truk yang mencurigakan itu. Truk sudah beberapa kali memutar balik dan berputar arah. Tiba-tiba truk keluar dari jalur. Mereka mengikutinya. Truk itu berhenti di suatu tempat. Sopir truk turun dan menelpon seseorang. Yoko menyiapkan teropongnya. Dia membaca gerak bibir si sopir. Orang ini memberitahu tak ada yang mengikutinya. Dia akan tiba pukul 3 sore. Sopir truk kembali menjalankan mobilnya. Soichi dan Yoko mengikutinya. Haru pulang ke rumah. Dia mencari Karen dan mengetuk kamar, tapi tak ada jawaban. Gadis ini tak ada di kamarnya. Haru datang ke tempat latihan. Dia melihat Riku yang berlatih dengan nenek Taki. Haru bertanya pada adiknya. Riku pun memberitahu Kak Karen pergi keluar saat pagi buta. Haru kembali menelpon Karen dan telepon itu dijawab. Tapi suara di seberang adalah Hama. Hama kecewa Haru membiarkan warga sipil tinggal di rumahnya. Haru pun marah. Dia menyadap rumahnya. Haru mengancam Hama, tapi orang ini kembali mengancam Haru agar melaksanakan tugasnya. Oki mendengarkan melalui alat penyadap. Dia pun sadar jika mereka sudah ketahuan. Pria ini langsung panik. Dia ingin bergegas pergi, tapi Haru sudah di sana. Oki meminta ampun. Ini adalah perintah Hama. Karen keluar dari sebuah koper. Dia sudah diculik Kuze. Karen bertanya apa yang terjadi. Kuze memerintahkan Karen tak keluar dari area biru. Ternyata sinar infra sudah ditargetkan ke jantungnya. Karen sudah salah karena mengetahui sebuah rahasia yang tak boleh dia tahu. Nagi masih bersedih di kamarnya. Tiba-tiba Gaku masuk. Nagi ketakutan dan menjauh dari kakaknya. Gaku mendekatinya. Dia tahu Nagi telah melihatnya tadi. Gaku membujuknya jika yang dia habisi adalah anggota klan Fuma. Nagi tetap curiga kakaknya berkhianat ke klan Fuma. Gaku menyangkalnya. Dia berusaha meyakinkan adiknya. Nagi menjatuhkan kunai. Gaku mengambil dan bertanya dari mana dia mendapatkan ini. Gaku pun pergi ke suatu tempat yang ramai. Dia bertemu dengan Kimura dan memarahinya. Dia memperdaya adiknya dan kunai itu bisa ada di tangan adiknya. Ternyata Yusuke juga sudah ada di sana. Dia bertanya ke Gaku tentang gulungan kitab. Gaku menjawab benda itu dipindahkan neneknya. Tak akan mudah mengambilnya. Yusuke memberinya peringatan. Rencana gerhana mereka sudah dekat. Gaku marah, mereka sudah berjanji tak akan menyakiti keluarganya. Yusuke menyangkalnya. Keluarga Hattori sudah membantu pemerintahan dan melawan klan Fuma. Yusuke mengancam Gaku. Fuma adalah keluarganya sekarang. Dia harus membuat pilihan. Haru menyandera Oki dan membawanya ke kantor dinas kebudayaan. Hama sudah menyambutnya. Hama menyalahkan Haru. Dia telah melanggar aturan. Haru memohon agar Karen dilepaskan. Dia akan bekerja untuk Hama dan menjalankan misinya. Hama pun berkata, jika kakaknya Gaku menjadi mata-mata klan Fuma, apakah dia sanggup menghabisinya? Haru terdiam. Itu adalah hal yang sulit. Haru pun kembali meminta agar Karen dibebaskan. Hama menyetujuinya, tapi Haru dan Karen tak boleh bertemu lagi di masa depan. Haru terpaksa menyetujuinya. Dia meminta izin untuk bertemu Karen untuk terakhir kalinya. Dia pun masuk ke ruangan gadis ini ditahan. Haru memberitahu, jika Karen akan segera dibebaskan, dia akan aman. Karen sudah menduga inilah yang akan terjadi. Mereka tak akan bisa bertemu lagi. Karen bersyukur bisa kenal dengan Haru. Mereka menyukai makanan yang sama. Walaupun hanya 2 minggu, itu adalah waktu yang berharga untuknya. Haru berkata itu adalah 2 minggu terindah dalam hidupnya. Karen meluapkan perasaannya dan memeluk Haru, seakan tak ingin berpisah dengan pemuda ini. Haru pun meninggalkan gadis ini. Di luar, Hama berkata selesaikan misi melenyapkan Fuma untuk balas budi ke pemerintahan Jepang. Soichi dan Yoko tiba di sebuah pabrik. Truk itu masuk ke sana. Yoko ingin mereka masuk ketika hari gelap. Soichi tak bisa menunda. Mereka tak punya waktu. Dia akan hati-hati. Soichi pun masuk menyamar menjadi pekerja. Dia menemukan truk itu dan masuk lebih ke dalam. Dia menghindari semua penjaga. Di sebuah ruangan dia melihat semua orang memakai APD. Dan disinilah bunga kuning diproduksi dan dihancurkan menjadi bubuk. Yusuke pun memulai live streaming di ruangannya. Dia mengumumkan rencananya kepada pengikutnya, semua anggota sekte Gentekai. Gerhana sebentar lagi akan tiba. Dia akan memberikan semua pengikutnya bubuk suci untuk memurnikan jiwa mereka. Meminta pengikutnya bersabar. Gentekai akan bangkit, cahaya bulan akan memakan matahari. Mereka akan menguasai Jepang.
Di rumah keluarga Hattori, Riku dan Nenek Taki sedang menikmati makanan. Tiba-tiba Nenek Taki merasakan ada orang asing yang memasuki halaman. Dia segera menutup pintu dan ingin menelpon, tapi semua sinyal sudah diblokir oleh klan Fuma. Nenek Taki menyuruh Riku bersiap, mereka akan bertarung. Ninja Fuma masuk ke dalam sampai di ruangan makan, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Mereka mengeluarkan senjata dan memeriksa seisi rumah. Nagi yang berada di kamarnya tak bisa tidur malam itu. Riku menarik tali pemicu jebakan dan panah menembak. Ninja klan Fuma membalas menyerang. Beberapa ninja masuk ke kamar Nagi dan menyerang. Tempat tidur sudah kosong. Nagi melawan. Kimura sudah di sana dan mengejar Nagi. Gadis ini melompat ke atas loteng. Nagi belum siap menghadapi Kimura. Nenek Taki mencoba membantunya, tapi pedang itu meleset. Nenek Taki berteriak, dia tak bisa membantunya. Nagi mengerahkan semua kemampuannya menghadapi Kimura. Sementara di bawah, Nenek Taki menyerang dan menghadapi ninja klan Fuma. Orang ini bertanya di mana gulungan kitab dan menyerang. Nenek Taki kesulitan dengan tubuh tuanya. Riku terpaksa membantu. Dan nenek ini mengeluarkan bom asap. Sementara di atas loteng, Kimura meminta kembali kunainya. Itu diberikan kakaknya Gaku untuknya. Nagi sangat kecewa mendengarnya. Dia menyerang Kimura. Mereka berdua terjatuh ke ruang tengah dan kembali bertarung. Nagi terdesak dan tersudut. Riku dan Nenek Taki keluar dari jalan rahasia. Mereka sampai di halaman dan melihat Nagi terdesak diserang. Mereka bertiga ingin melarikan diri dari sana, tapi mereka sudah terkepung. Kimura meminta agar kitab gulungan bencana diserahkan. Nenek Taki menolaknya. Kimura akan menghabisi mereka bertiga. Tiba-tiba Gaku datang mencegah. Dia meminta Nenek Taki menyerahkan kitab itu. Mereka bertiga sedih. Anggota keluarga Hattori berkhianat. Apalagi Nagi. Dia sangat kecewa dengan kakaknya. Nenek Taki menyerahkan gulungan kitab itu. Gaku berkata, suatu hari Nagi akan mengerti keputusannya ini. Sementara itu Karen pun dibebaskan oleh Kuze. Haru menuju ke rumahnya. Dia curiga dengan gerbang yang terbuka. Haru bergegas memeriksa kediamannya. Rumah mereka sudah berantakan. Dia melihat Nagi, Riku, dan Nenek Taki terduduk lemas. Haru bertanya apa yang terjadi. Nagi memberitahu, Gaku sudah menjadi anggota klan Fuma. Dia hanya kembali ke rumah ingin mengambil kitab gulungan bencana. Ternyata kitab itu berisi silsilah keturunan keluarga Hojo yang dilayani oleh Fuma. Nagi juga memberitahu Gaku menghabisi seorang pria di pantai. Haru sudah menduga pria itu pasti Sawabe. Sementara itu, Soichi dan Yoko sudah berada di pabrik pengolahan bunga kuning. Mereka sedang bersembunyi dan melihat Gaku datang bersama Kimura. Tak lama, Yosuke Sugioka juga datang. Mereka melihat Gaku menyerahkan gulungan kitab ke Yosuke. Yoko menangis sedih. Anaknya sudah berkhianat, memilih menjadi Fuma. Yoko sangat kecewa. Sementara di rumah, mereka bertiga bertanya ke Haru, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Haru terdiam. Dia sangat kesal.
Saat itu calon Perdana Menteri Jepang Toko Mukai berkampanye. Dia berorasi akan membuat Jepang lebih kuat. Selama ini Jepang mengalami kemunduran dan krisis akibat para pejabat yang korup. Dia berjanji akan memperbaiki pemerintahan. Kampanye itu ramai dan banyak mendapat dukungan masyarakat. Mukai bersalaman dengan para pendukungnya. Tiba-tiba dia melihat seorang pria misterius. Mukai terlihat ketakutan melihat pria ini. Yosuke membuka gulungan ninja di ruangannya. Gulungan itu berisi silsilah keluarga Hojo yang sebenarnya. Keluarga yang dulu dilayani oleh klan Fuma. Dulu Fuma melayani. Sekarang mereka akan memanfaatkan keturunan klan Gojo karena Gojo mempunyai banyak uang. Semua persiapan sudah siap. Mereka hanya tinggal menunggu gerhana. Bulan akan melahap matahari. Bayangan akan menelan cahaya. Yusuke menanyakan kesiapan Gaku. Orang ini menjawab. Di kediaman keluarga Hattori, Haru masuk ke ruang rahasia bersama Nagi. Mereka menyiapkan katana dan perlengkapan shinobinya. Haru sebenarnya agak ragu apa Nagi sudah siap, tapi gadis ini sudah membulatkan tekadnya. Nenek Taki pun berkata, kakak mereka sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Mereka adalah shinobi keluarga Hattori. Lakukan tugasnya. Kuze pun mengantar Karen ke rumahnya, membuka penutup kepala, menyuruhnya keluar dari mobil. Kuze mengancam jauhi keluarga Tawara dan lupakan apa yang dilihatnya selama di sana. Atau mereka akan bertemu lagi. Karen cuma diam. Nenek Taki menyuruh Riku bersiap untuk menemaninya ke suatu tempat. Soichi dan Yoko sudah dengan pakaian shinobinya. Mereka sudah memastikan pabrik ini adalah markas klan Fuma. Yoko masih memiliki harapan. Anaknya Gaku punya alasan sendiri. Tapi Soichi merasa tak yakin. Gaku sudah berubah. Sebuah mobil datang. Haru dan Nagi turun. Inilah tempat pertemuan mereka. Soichi meminta anak-anaknya kuat. Gaku bukanlah yang dulu lagi. Mereka telah melihat Gaku bersama Fuma. Tapi bagaimanapun dia tetap putra keluarga Hattori. Mereka akan menyelesaikan ini dan pulang bersama-sama. Oki menyela. Misi mereka adalah menghancurkan dan menghentikan distribusi racun klan Fuma. Dia mendoakan mereka bisa membawa Gaku kembali. Keempat shinobi satu keluarga ini bergerak dan masuk ke dalam. Sementara itu nenek Taki dan Riku berjalan melewati sebuah gang. Ada nenek ninja Fuma yang mengikuti mereka. Nenek Taki membawa Riku berbelok arah, meminta Riku menunggunya sebentar. Nenek Taki pun menyerang. Dengan mudah nenek Taki menghabisi lawannya. Riku kagum melihatnya. Nenek Taki kembali mengajak Riku melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai dan masuk ke toko buku antik. Tiba-tiba seorang nenek muncul dari tumpukan buku. Riku ingat nenek ini pernah berkunjung ke rumahnya dulu. Kedua orang tua ini berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan gerak tubuh. Riku bingung melihatnya. Kembali ke pabrik. Dua truk yang akan keluar tiba-tiba dihalangi. Sopir itu turun. Haru melumpuhkannya. Yoko juga menghajar sopir truk yang lainnya. Nagi sudah masuk dan memanjat ke atas pabrik. Dan di luar beberapa ninja klan Fuma yang menghalangi dihabisi. Nagi menyusup ke dalam pabrik. Dia melewati lorong ventilasi dan berhasil masuk. Lalu Nagi merusak pusat listrik pabrik dan penerangan pun padam. Nagi melanjutkan menyusup lebih dalam. Dia sampai di tempat pengemasan serbuk bunga kuning. Nagi membuka salah satu kardus. Dia memastikan isinya. Kardus itu berisi bubuk bunga kuning. Nagi tiba-tiba diserang oleh puluhan orang dan ketiga anggota yang lain sudah masuk dan segera membantu. Tapi mereka sudah terkepung. Banyak ninja klan Fuma yang sudah mengelilingi tempat itu. Pertarungan barbar antar shinobi tak terelakkan. Haru sempat melihat kakaknya Gaku berada di atas. Ayahnya menyuruh Haru mengejar Gaku. Keempat shinobi ini bertarung dengan sekuat tenaga. Nagi berteriak, bawa kakaknya kembali. Pertarungan barbar antar shinobi tak terelakkan. Haru bergerak cepat, menghabisi semua ninja Fuma yang menghalangi langkahnya. Hingga memasuki lift, dia harus bertarung dengan beberapa ninja klan Fuma. Tapi mereka bukan tandingan Haru. Haru melanjutkan mengejar Gaku.
Akhirnya dia sampai di sebuah ruangan. Disinilah Yusuke melakukan live streaming. Gaku muncul dan berkata, ini sudah jalannya. Haru bertanya, kenapa kakaknya melakukan ini? Gaku sudah menetapkan hatinya. Fuma menunjukkan kebenaran padanya. Tak seperti pemerintahan yang keluarga Hattori layani sekarang. Pada hari dia ditusuk, disitulah dia merasakan kebebasan. Garis keturunan, tradisi keluarga Hattori, dia meninggalkan semuanya. Keluarganya yang baru adalah klan Fuma. Tapi jika Haru bergabung, dia akan menunjukkan kebenarannya. Haru membuka topeng shinobinya dan meminta kakaknya pulang. Mereka semua sudah menunggu. Gaku menolaknya, mengacungkan katananya. Mulai hari ini mereka bukan keluarga. Gaku menyerang adiknya. Kedua ninja paling berbakat dari keturunan Hattori bertarung. Gaku yakin dia bisa mengalahkan adiknya. Haru terluka dan Gaku bersiap menghabisi adiknya. Tapi saat itulah Haru bangkit dan mengalahkan kakaknya. Kakaknya tak bisa diselamatkan lagi. Karena mereka adalah keluarga, dia tak bisa menghabisinya dan membuatnya pingsan. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan Haru masih sama naifnya. Dia lemah dan selalu mengulangi kesalahannya. Haru melihat sebuah pintu dan banyak asap yang datang dari ruangan itu. Hampir tak terlihat apa-apa di sana. Haru menutup mulutnya dan membiasakan dirinya. Ruangan dengan dekorasi yang aneh. Yusuke duduk bersila. Asap itu mulai mempengaruhi kesadarannya. Haru melihat Yusuke bertambah banyak. Yusuke menyayangkan Haru tak mau bergabung. Dia melewatkan kesempatan besar. Setelah gerhana, dia akan menjadi dewa baru di negeri ini. Yusuke mengambil senjatanya, cakar besi. Orang ini tiba-tiba menghilang. Dengan suara, dia masih mencoba mempengaruhi Haru. Yusuke menyerang dan melukai Haru. Sementara di luar, Nagi kewalahan menghadapi para ninja klan Fuma. Orang tuanya segera membantu. Fuma mengerahkan semua ninja topnya. Mereka harus menghabisi keluarga Hattori malam ini. Lawan mereka terlalu banyak. Mereka kesulitan. Tiba-tiba shuriken berterbangan, menghabisi semua petinggi ninja Fuma. Para shinobi wanita berdatangan dan mengaku mereka adalah penjaga gerbang iblis. Nagi bertanya ke ayahnya, kenapa ada shinobi lain? Bukankah mereka adalah shinobi terakhir? Soichi tak bisa menjawabnya. Dari mana datangnya para shinobi wanita ini? Ini adalah bantuan yang diminta Nenek Taki dari toko buku antik misterius. Ternyata masih ada shinobi lain di luar sana. Para shinobi wanita ini sangat ahli. Soichi bahkan lebih kaget lagi. Salah satunya adalah karyawan barunya Mayuko. Semua ninja klan Fuma di luar dihabisi. Di dalam Haru semakin kesulitan. Serangan Yusuke semakin banyak yang mengenai tubuhnya. Dia terjatuh. Tapi Haru adalah shinobi sejati keturunan Hattori. Haru mencoba bangkit dan menutup matanya, mencoba fokus. Kali ini Haru berhasil. Yusuke kehilangan anggota tubuhnya. Tapi Yusuke mengambil tangannya yang terpotong. Dia berusaha menyatukannya kembali. Tapi dia tak berhasil. Yusuke masih berusaha membujuk Haru untuk bergabung dengan mereka, sempurnakan rencana mereka untuk menguasai Jepang. Itu hanya pengalih perhatian. Dia menyerang dengan kunainya. Yang tak disangka malah Gaku yang muncul menusuk orang ini. Yusuke sangat marah. Gaku berkhianat padanya, tapi dia segera dihabisi. Gaku memilih untuk pergi dari sana. Dia akan memilih jalannya. Haru berteriak memanggil kakaknya, tapi Gaku tetap berjalan. Dan anggota Hattori yang lain datang membantu Haru. Di kediaman keluarga Hattori, Oki dan Hama mengucapkan selamat atas keberhasilan misi mereka. Berkat keluarga Hattori, pengiriman racun bunga kuning bisa digagalkan. Yusuke berencana akan mengirim racun bunga kuning ke 30.000 anggota Gentekai. Kalau itu terjadi, korbannya pasti banyak. Yoko bersyukur misi mereka telah tuntas. Tapi Gaku kini menjadi buronan. Badan organisasi ninja akan mengawasi keluarga Tawara untuk sementara. Soichi bisa memahaminya. Hama juga bertanya tentang shuriken yang ditemukan di markas Fuma. Karena keluarga Hattori dan Fuma tak menggunakan senjata jenis ini, Nenek Taki menyembunyikan klan shinobi misterius yang membantu mereka dan menjawab ini adalah senjata baru klan Fuma. Hama dan Oki akan meninggalkan rumah Hattori.
Haru memanggilnya dan bertanya, apakah ada rencana lain dari Gerhana? Hama menjawab timnya masih menyelidiki, tapi dia berharap itu hanya gertakan Yosuke. Hama berterima kasih ke Haru dan memujinya. Riku datang bertanya ke kakaknya, di mana Kak Karen? Apa dia masih bisa menemuinya lagi? Haru tak bisa menjawabnya. Karen sedang berada di rumahnya dan melihat berita tentang kampanye para pemimpin Partai Demokrasi Baru. Karen melihat para kandidatnya. Toko Mukai adalah calon Perdana Menteri dari partai ini. Partai ini akan melakukan rapat resmi dan mengundang para tokoh politik partai lain dan juga kandidat Perdana Menteri yang lainnya di Hotel Royce Tokyo sore ini. Karen merasa curiga dan akhirnya dia menyadari arti dari Gerhana. Karen segera bergegas pergi. Gerhana pun datang. Riku dan Nenek Taki berada di luar dengan kacamata khusus. Karen berlari secepat mungkin menuju Hotel Royce Tokyo, tempat digelarnya acara pertemuan Partai Demokrasi Baru. Tamu-tamu undangan sudah mulai datang. Karen mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Dia lalu menuju dapur dan melihat ada Kimura di sana, ninja wanita klan Fuma, dengan banyak minuman warna kuning yang telah disiapkan. Karen semakin yakin rencana klan Fuma belum berakhir. Dia segera memberitahu petugas yang berjaga. Semua tamu dalam keadaan bahaya. Ada penyusup, meminta segera diadakan evakuasi. Karen berteriak dan memanggil Toko Mukai. Mukai yang melihat gadis ini berteriak-teriak menghampirinya dan bertanya ada apa. Karen meyakinkannya penculiknya dari 6 tahun yang lalu ada di hotel ini dan tamu-tamu yang lain dalam bahaya. Tapi tentu saja tak ada yang percaya padanya. Karen dipaksa dibawa pergi oleh para petugas. Dia ditarik dengan paksa, dikeluarkan dari tempat itu. Bawahan Toko Mukai meminta bosnya bersiap untuk memimpin toas minum bersama. Toko Mukai mengambil minuman yang disediakan. Ternyata Gaku sedang menyamar menjadi pelayan. Dan di dalam ruang pertemuan, Toko Mukai memberikan sambutan. Berterima kasih kepada para undangan yang sudah datang ke rapat umum partainya. Karen berhasil lolos dari penjaga yang menariknya dan ingin berlari ke dalam, tapi dia tertangkap kembali. Toko Mukai akan memimpin toas minum bersama, bersulang untuk masa depan Partai Demokrasi Baru, dan semuanya meminumnya. Karen akhirnya berhasil lolos lalu membunyikan alarm kebakaran, dan tak lama sebagian tamu mulai kejang dan jatuh. Itu adalah racun bunga kuning. Semua tamu yang meminumnya hampir semuanya keracunan dan meninggal. Gaku dan Kimura yang sedang dalam ruangan dengan tenang keluar dari sana. Semua orang panik dan berlarian. Hama yang sedang di kantornya akhirnya sadar, inilah rencana besar klan Fuma. Inilah gerhana yang sesungguhnya. Kegelapan menelan cahaya. Mereka menggulung pemerintahan. Hama mendapat telepon dari atasannya. Akan ada perubahan dalam rantai komando organisasi mereka. Mulai sekarang, pimpinan yang baru akan memberi perintah. Media pun heboh dan memberitakan nama-nama para korban di acara Partai Demokrasi Baru. Dan keluarga Hattori juga menyaksikan berita itu. Semua korbannya rata-rata pejabat penting dan strategis di pemerintahan. Dan pemerintahan yang mengambil alih kuasa segera mengumumkan nama-nama pengganti para pejabat yang meninggal. Dan ternyata Toko Mukai berhasil selamat dari insiden itu. Dia mengaku belum tahu apa penyebab kejadian peristiwa ini. Dia berjanji akan segera memulihkan keadaan. Mereka tak boleh larut dalam kesedihan. Berita juga mengumumkan, sebagai satu-satunya kandidat pemilihan yang selamat, bisa dipastikan Toko Mukai akan terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang yang baru. Profil Toko Mukai dibacakan. Dia adalah putri sulung dari keluarga Sakaki dari distrik Aoba, kota Yokohama. Dan Nenek Taki mengenal keluarga Sakaki. Dia tahu keluarga ini. Dan dia tak menyangkanya. Malam berikutnya, sebuah mobil datang ke sebuah benteng yang sepi. Toko Mukai turun dari mobil dan memasuki benteng. Dia telah ditunggu oleh 2 orang. Ternyata keduanya adalah Gaku dan Kimura. Toko Mukai berlutut memberi hormat. Yang mengejutkan, Gaku sudah diangkat menjadi Fuma Kotaro ke-20. Gaku memarahinya. Dia hampir saja ketahuan. Ternyata Toko Mukai adalah keturunan keluarga Hojo, keluarga yang dilayani Fuma di masa lalu. Tapi kini keadaannya berbalik. Hojo lah yang menjadi boneka klan Fuma. Gaku ingin dia melakukan tugasnya, dan rencana mereka menguasai Jepang akan semakin dekat. Negara ini akan berubah. Semua orang akan menyaksikan kebangkitan klan Fuma.
Di rumah, Hyoko menatap foto Gaku yang pecah. Wanita ini merasa anaknya tak akan bisa kembali lagi. Dia dan suaminya keluar menyaksikan Riku yang dilatih nenek Taki. Mereka menyaksikan perkembangan Riku. Semuanya tersenyum menyaksikan latihan itu. Mereka harus bangkit dari luka ini. Haru kembali bekerja dan melakukan rutinitasnya seperti biasa. Jam kerja hampir berakhir. Teman kerjanya berkata, dia melihat gadis itu di restoran gyudon, menyuruh Haru untuk bicara dengannya. Karen berada di restoran biasa dan melihat foto Haru, menunggu dan berharap Haru akan datang ke sini. Hampir setiap malam Karen selalu menunggu di sini. Haru menatap dari jendela. Dia tahu tak akan bisa bersama gadis ini lagi. Haru terpaksa pergi dari sana membawa luka hatinya. Berjalan di antara salju yang mulai turun. Dan House of Ninja berakhir. Melihat masih banyak plot twist di serial ini, kita berharap House of Ninja Season 2 akan diproduksi. Masih banyak misteri dan jalan yang harus diselesaikan keluarga Hattori. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.